Mas Aha ini gayanya katanya mau mualaf sampai sekarang nggak mualaf dia. Iya, itu kan. Iya, soalnya soal penyaliban Yesus itu aku masih kuat banget gitu sih. Oh iyalah, memang kosong ya. Oke. Saya tanya pernyataan. Iya, aku mau nanya sama Bang Sunan nih. Kemarin surat Iya. Al-Ikhlas masih juga. Waktu saya kurang lebih 1 jam, silakan. Ya, itu kan ada hadis Bukhari 6269 yang bilang barang siapa yang menasabkan dirinya selain kepada ayahnya maka dia akan dilaknat Allah, ya kan? Nah, Iya. jadi saya mikir Hadis apa? Bukhari 6269. Oh, sudah jauh kali materi pembelajarannya ya. Bukhari Lumayan. 6269. Nah, jadi aku mikir nih jadinya. Ya berarti Iya. Husain bin Ali dilaknat Allah dong karena dia menasabkan dirinya kepada Muhammad. Muhammad kan bukan bapaknya. di mana itu? Ya kan Habib ini kan dikatakan keturunan Muhammad dari Husain bin Ali kan. Nah, artinya untuk bisa dikatakan keturunan Muhammad berarti Husain bin Ali harus menasabkan dirinya kepada Muhammad. Benar nggak gitu? Salah lah. Sedangkan hadis Bukhari mengatakan barang siapa menasabkan dirinya selain kepada bapaknya maka dia akan dilaknat Allah. Contohnya siapa gitu? Ya Husain bin Ali kan, Husain bin Ali itu kan menasabkan, ya artinya kalau Habib ini kan dikatakan keturunan Muhammad dari Husain bin Ali ya kan. Artinya untuk dikatakan keturunan Muhammad, Husain bin Ali ini harus menasabkan diri kepada Muhammad. Sedangkan dia kan bapaknya Ali, bukan Muhammad gitu. Beliau bukannya Ali. Ali Iya. bapaknya Ali sendiri itu ibunya siapa? Ali sendiri ibunya siapa? Ali maksudnya Husain. Husain kan Fatimah kan. Muhammad punya anak Fatimah ya kan. Terus Fatimah anaknya siapa? Muhammad. Iya. Iya kan. Terus? Iya maksud saya tuh kan berarti kan gimana ya? Biar kepada ibu kan. Siapa bilang? Oh, dimarahin orang Padang nanti kok. Iya. Makanya Mas Ha, kalau kamu mau bertanya, coba agak jelas pertanyaannya, jangan dengar katanya. Jelas dong, logikanya kan iya. Kan ada logikanya Husain bin Ali harus menasabkan dirinya kepada Muhammad untuk dikatakan cucunya itu keturunan Muhammad gitu loh. Sedangkan dia, nah di sini ada aturan hadis, ada hukum mengatakan kalau menasabkan diri selain kepada bapaknya itu maka dia akan dilaknat Allah. Paham nggak? Ya kan? Hadisnya di mana tadi hadisnya? Coba Anda bacakan ke saya. Hadis Bukhari 6269. Hadis Bukhari, kayak mana bacanya? Aku nggak paham. 6269. Kedudukan hadisnya gimana? Bunda Esti bisa tolong bacain nggak? Coba Anda ceritakan dulu, Hasan ini siapa, Ali ini siapa, nasabnya dari mana gitu. Iya kan. Jadi kalau dibilang nasabnya tidak boleh dari bapaknya, kok dimarahin orang Padang sekampung nanti. Ya berarti orang Padang itu tidak sesuai dengan hukum Islam gitu kan? Berarti kan orang Padang tidak sesuai hukum Islam dong kan namanya nasab itu bukan dari ibu, dari bapak ya kan. Ini hadis yang ngomong loh, hadis. Ya, yang mana yang Anda maksudkan? Yang menggunakan nama Rasulullah itu siapa? Husain. Ya. Nama lengkapnya siapa? Namanya
kan Ali punya anak dua kan, Hasan dan Husain kan. Heeh. Nah, Husain ini kan katanya Habib ini kan keturunan dari Husain ya kan? Ya kan? Keturunan Nabi Iya, Muhammad terus? dari Husain. Ya kan? Mm-mm. Ya, jadi untuk dikatakan sebagai keturunan Muhammad itu ya Husain itu harus menasabkan diri kepada Muhammad tuh, bukan kepada bapaknya sendiri, Ali gitu. Iya, tapi apakah kemudian cucu daripada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan nasab dari Rasulullah? Kalau menurut saya bukan, kalau menurut Hadis Bukhari ini kan. Hadis Bagaimana Bukhari bagaimana Anda mengatakan bukan sementara Fatimah itu anak beliau? ya kan jelas banget itu Hadis Bukhari, nasab itu tunggal hanya dari bapak gitu loh, bukan dari ibu gitu loh. Ya, emang nasabnya Hasan kayak mana ceritanya? Kan jelas Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Iya, Nah, terus? iya artinya kalau apa namanya ya berarti Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad dong. Jadi keturunan Kenapa? Ali sebenarnya. Lah, kok bisa kayak gitu? Kan ada Fatimah kan? Iya, kan nasabnya Husain itu ke Ali bukan ke Muhammad. Nggak bisa. Tetap aja ke Rasulullah Muhammad SAW karena keturunan Rasulullah. Sekarang gini, sekarang begini, saudara punya anak perempuan saudara punya anak dari anak perempuan saudara itu bukan keturunan saudara. Ini contoh ya, Soekarno punya anak Megawati kan. Megawati Bukan punya anak lah, Puan. dari anak kita aja. Nah, Udah Puan dicontohin oleh Bang Maharani, Zuma tadi itu. Puan Maharani ini bukan keturunan Soekarno, Waduh. bukan. Enggak Karena usah enggak usah bawa orang lain, enggak usah. Anda punya anak perempuan. Misalnya, aku belum punya anak. Aku. Enggak, misalnya Misalnya aku punya anak. anak perempuan. Oke. Anak Saya punya anak. anak perempuan. Waduh, anak perempuan Bukan cucu. Anda. Waduh, anak bukan. Aduh. Gimana? Anda yang menjelaskan coba. Saya mau Oke. dengar. Misal saya punya anak perempuan nih, ya kan? Hmm. Nah, anak perempuan saya ini punya anak, ya kan? Hmm. Nah, anaknya anak perempuan saya itu bukan keturunan saya. Ah? Waduh. Bukan. Yang namanya Hah? keturunan itu tunggal. Tunggal dari hanya dari bapak atau dari laki-laki. Jadi Ini yang diajarkan Hadis Bukhari 6269 ini. Jadi anak Anda itu, jadi cucu Anda itu nggak boleh lagi manggil Anda itu ini, Panggil apa? panggil kakek. Boleh. Jadi kalau orang Cina itu kan, Berarti masih keturunan. ya bukan. Kalau mau jujur bukan. Kalau orang Cina bilang itu, kalau orang Cina tuh ada bilang cucu dalam sama cucu luar. Nah, anak dari anak perempuan ini cucu luar lah, gitu loh. Kalau cucu dalam itu yang cucu dari anak laki-laki. Gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Lah ini loh hadis loh yang ngomong. Hadisnya mengatakan. Coba Anda uraikan Nah, dulu. iya, ada bapaknya. Ya artinya garis keturunan itu tunggal hanya dari bapak gitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya hadis ini ya dengan nasab Rasulullah Muhammad SAW? Iya, artinya Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad karena bapaknya Husain itu Ali. Jadi kalau misalnya Habib itu mengatakan keturunan Muhammad, itu artinya Husain bin Ali harus menasabkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Dan artinya itu melanggar hadis Bukhari ini. Paham nggak maksud saya? Ya, sebenarnya kalau kita bercerita tentang hadis yang Anda bawa, ketika kemudian dikatakan pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, Ya. barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan alinya, maka laknat Allah juga malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Ini maksudnya gini, Bung.
Ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kemudian Anda bahas. Hadis ini bercerita tentang seseorang, misalnya Anda punya bapak, ya kan? Iya. Anda punya bapak. Kemudian Anda juga punya bapak angkat. Tetapi Anda menasabkan kepada bapak angkat Anda. Anda menyepelekan, meninggalkan bapak Anda sendiri. Itu yang dimaksud hadis ini. Tidak terkait dengan nasab keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Anda mencoba mengambil hadis ini untuk kemudian menabrakkan kepada keturunan Rasulullah. Yang dikatakan keturunan Rasulullah adalah siapapun yang keluar dari benih yang dia turunkan dari dirinya sendiri, termasuk Fatimah. Anak Fatimah itu ya tetap sebagai keturunan beliau. Jadi kalau cerita nasab tetap nyampe. Ini yang dimaksud ini label penamaan. Misalnya nama bapak Anda misalnya Bom-Bom, tapi Anda punya bapak lain, bapak wali atau bapak angkat namanya Bim-Bim. Nah, nama Anda kemudian adalah Masaha bin Bim-Bim. Itu salah, nggak boleh. Anda punya bapak sendiri. Iya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau bercerita nasab, maka Masaha itu nasabnya jatuhnya dari Bom-Bom, bukan dari Bim-Bim. Kan gitu. Nah, yang dilarang itu melupakan orang tua kandung dengan mengambil orang tua yang mungkin karena pangkatnya tinggi, terkenal, kaya raya, sehingga bapaknya yang hanya seorang petani itu dilepaskan nasabnya, lantas kemudian diambil nama bapak angkat yang kaya raya ini. Itu yang dilarang, itu yang dimaksud hadis tersebut. Gitu Bang. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang tadi. Namanya keturunan, pasti tetap keturunan. Jadi kalau ajaran Islam itu keturunan itu bisa dari bapak dan ibu gitu ya? Keturunan itu jadi. Iya betul. Lah, kalau begitu, kalau misalnya keturunan itu bisa dari bapak dan ibu, berarti logikanya nama bin itu harus bisa diikuti nama bapak atau nama ibu dong. Tapi kan kenyataannya hanya nama bapak yang mengikuti bin itu. Ya itu tidak dilihat, itu bukan berarti ketika diambil ayahnya, tidak diambil ibunya, bukan berarti dia bukan keturunan ibunya. Kan tidak mungkin kemudian nama ibunya yang diambil di sana beserta dengan nama ayahnya. Sama seperti anak saya. Saya gabungkan nama saya dengan nama ibunya. Ya. Jadi di belakang anak saya itu nama saya dengan nama ibunya, tapi saya gabungkan. Iya. Jadi hanya ada dua suku bangsa di atas bumi ini yang paling getol menjaga nasab mereka. Siapa itu? Bangsa Arab dan bangsa Israel. Jadi kalau kita berbicara mengenai bangsa Arab, bangsa Israel itu mereka sampai keturunan 100 itu mereka tahu itu. Bin. Nah itu. Yang jadi masalah ini kita lari ke materi apologet ya. Yang jadi masalah ini Paulus ngaku sebagai orang Yahudi, tapi kita nggak tahu siapa nama bapaknya. Sementara orang Yahudi itu ngerti dia. Orang Yahudi itu ngerti, misalnya Zakaria bin Yahya, terus kemudian terbalik, Pak. Hah? Terbalik. Yahya bin Zakaria. Misalnya kita tidak berujuk kepada Nabi misalnya. Nah ini Paulus kita nggak tahu siapa bapaknya, siapa emaknya. Tiba-tiba menulis buku 14 buku, tapi kita tidak tahu ini orang dari mana kok tiba-tiba bisa membuat sebuah buku yang menjadi panduan kehidupan orang-orang Kristen. Itu loh. Apakah betul dia orang Yahudi atau jangan-jangan dia penyusup yang masuk ke dalam pengajaran orang Yahudi lantas dijual kepada Romawi Yunani? Itu yang kita tidak tahu. Dan diikutin lagi. Ya itu dia, makanya nasabnya nggak jelas orang ini, tapi pengajarannya kemudian mampu mengobrak-abrik hukum Taurat. Benar-benar dihancurkan ajaran Tuhan itu. Lalu kemudian dia munculkan ajaran baru, diikuti oleh miliaran manusia, di mana beliau ini tidak seorang pun yang tahu. Ini orang dari, apakah dia cucu pahlawan atau kayak gitu ya? Iya itu. Tidak ada yang Paulus tahu. Paulus ngakunya kan dari suku Benyamin kan dia.
dia bilang kan. Ngakunya dia kan gitu. Ngakunya dia dari suku Benyamin. Tapi pengakuannya dari suku Benyamin pun itu bahaya dia. Di dalam Kejadian 49 nomor 27 itu sangat jelas tuh, di situ dikatakan bahwasanya Yakub memanggil semua anaknya satu-satu. Setelah anaknya itu dia panggil satu-satu, kemudian Yakub meramalkan anaknya satu-satu. Pada saat tiba di anak yang bernama Benyamin, apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anaknya tersebut di data nomor 27:49 itu? Benyamin adalah serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Ini sama dengan tipikal Paulus, dan memang Paulus itu mengaku di dalam Roma 11 nomor 1 bahwa aku ini berasal dari Benyamin. Aku keturunan Benyamin. Nah, bagaimana polanya? Dia mengambil rampasan dari pengajaran ahli Torah. Dia rampas ajaran Taurat itu, kemudian dibagi-bagikan kepada orang Romawi dan Yunani dengan pola yang berbalik dengan pengajaran Taurat itu sendiri. Contoh misalnya Taurat, jangan engkau minum minuman keras. Tapi kemudian dia rampas ajaran itu, dia batalkan ajaran itu, kemudian dia membagikan ajaran yang baru yang mengatasnamakan Torah. Dia mengaku sebagai ahli Taurat, dia mengaku sebagai pengikut ahli Torah yang tidak bercacat, kemudian dilemparkan kepada orang Romawi dan Yunani bahwasanya jangan kau minum minuman biasa aja, campurkan dengan sedikit anggur agar engkau tidak lemas, tidak loyo, tidak lunglai. Gitu. Nah, inilah kemudian ketika saudara membawa, oh, Paulus itu ada keturunan Benyamin. Oh, benar saja dari keturunan Benyamin kan, tapi tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya. Sementara keturunan Benyamin itu kan banyak. Nah, pola ini saya mikir gitu, benar kali ini si Yakub ini, Nabi Yakub ini menceritakan tentang Benyamin. Contoh misalnya diceritakan oleh kitab Kejadian ini, Kejadian 49, ketika dipanggil Yusuf anaknya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuasa perlindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit atas, dengan berkat samudera raya yang terletaknya di bawah. Nah, lalu kemudian dikatakan Benyamin adalah seperti serigala. Yusuf, tadi dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Natali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Gad, ia diserang oleh gerombolan tetapi ia menyerang tumit mereka. Kemudian dikatakan juga anaknya yang lain bahwasanya anak-anaknya Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. Kemudian Zebelon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal. Kemudian matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih seperti susu. Semua anak-anaknya ini diramalkan oleh Yakub. 12 anak Yakub itu diramalkan langsung oleh Yakub di dalam Kejadian 49. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Nah, ini terbukti. Tapi giliran Benyamin di data nomor 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, dan ini dipraktekkan oleh Paulus. Kemudian di data nomor 29 katakan, lalu kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam goa yang di ladang Efron orang Het itu, dalam goa yang di ladang Makfela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron. Jadi ini sangat jelas sekali nubuatan daripada Yakub menceritakan anak per anak, setiap anaknya itu diramalkan. Dan betul saja, ketika ada orang yang mengaku Benyamin, dari Benyamin, ya perilakunya seperti itu, merampas
Dia mengambil rampasan perangnya itu, rampasan dari Yahudi, kemudian dia bagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Akhirnya apa? Muncullah agama Kristen yang ngaku-ngaku sebagai pelanjut dari tongkat estafet pengajaran Israel. Seperti itu, saudara Masaha. Jadi kita nggak tahu siapa bapaknya, siapa emaknya. Iya. Ya, jadi aku tuh melihat kebenaran ini diserang dari dua sisi loh. Jadi di satu sisi Paulus yang mencoba menghapus hukum Taurat, di satu sisi Muhammad yang mencoba menghapus penyaliban Yesus. Iya. Ya, oke. Dengan cara apa kemudian Paulus ini menghapuskan Taurat? Dengan cara menjadikan Yesus sebagai tameng berdarah di atas tiang salib. Apa iming-imingnya? Nebus dosa manusia. Adalah logika yang sangat tidak lucu dan tidak manusiawi gitu loh. Kenapa saya katakan tidak manusiawi? Jika anak Anda diperkosa lalu dibunuh misalnya, ketika Anda punya anak atau orang tua Anda, ibu Anda diperkosa, mohon maaf ini, kita analogi sederhana. Keluarga inti Anda perempuan diperkosa lalu dibunuh. Pelakunya kemudian percaya kepada Yesus sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus, mati di atas tiang salib dengan menebus dosa pelaku pemerkosaan tadi. Pertanyaannya, apakah kemudian dosa orang yang memperkosa ibu Anda tadi sudah ditebus oleh Yesus? Karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Kalau itu logikanya, lalu bagaimana dengan korban tadi? Gimana dengan nasib ibu Anda? Apakah sudah selesai begitu saja? Anda memperkosa wanita. Setelah Anda memperkosa, kucuk Anda bertaubat. Percaya Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai juru selamat Anda. Apakah dosa pemerkosaan yang Anda lakukan tadi itu ditebus oleh Yesus? Konsep Kristennya, yes, ditebus oleh Yesus. Jadi gitu caranya. Lalu bagaimana dengan korban yang Anda perkosa? Apa upah bagi dia? Anda mau dihukum, tapi Anda sudah ditebus. Apakah seperti itu konsep para nabi? Tidak, Bung. Makanya di dalam ya, gimana? Kan ada yang namanya hukum positif. Tetap aja saya nggak bisa menghindar dong dari kejaran polisi gitu. Kalau Anda tidak diketahui, betapa banyak orang diperkosa, dibunuh, tidak diketahui pelakunya sampai hari ini. Kalau Anda tidak diketahui, sementara itu Anda kemudian menjadi aktivis gereja, Anda dosanya sudah ditebus dong. Kalau konsep itu, barang siapa yang percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan ditebus, dia akan diselamatkan. Makanya konsep seperti ini tidak rasional. Yang benar itu adalah Taurat. Tauratnya gimana? Anda yang melakukan dosa, Anda yang melakukan penghapusan dosa. Dengan cara apa? Pertama, Anda mengambil hewan, Anda kurbankan hewan itu. Karena Tuhan minta korban darah hewan tabinya. Nah sekarang yang jadi permasalahan, Anda melampiaskan segala dosa-dosa Anda terhadap pengorbanan Yesus di atas tiang salib. Tidak cocok. Anda membunuh, Anda memperkosa, Anda merampok, habis itu Anda percaya kepada Yesus bahwa dia adalah juru selamat, juru penebusmu. Dosa Anda ditebus. Korban-korban Anda gimana? Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Nah sekarang ketika kemudian kita berbicara tentang konsep bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menghilangkan penyaliban, justru ini menggenapi apa yang tertuang di dalam Mazmur 91, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang dikasihi. Sebagai anak yang dikasihi tidak mungkin dikorbankan. Anda punya dua anak, yang satu dikasihi, yang satu pelaku dosa. Pelaku dosanya melakukan maksiat. Untuk kemudian menghapuskan dosa orang-orang anak Anda yang maksiat ini, Anda korbankan anak yang Anda kasih. Rasionalnya itu di mana? Nggak bisa. Yang kedua, Anda melakukan dosa besar. Untuk apa? Anak-anak tetangga Anda melakukan dosa besar. Mereka melakukan dosa yang membuat Anda cemburu, iri, dengki, ingin memusnahkan mereka karena mereka melanggar aturan antara Anda. Kemudian Anda punya anak yang Anda kasihi. Demi untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan anak-anak tetangga Anda mengambil anak Anda untuk Anda sembelih
demi dosa-dosa mereka. Ini ajaran dari mana seperti ini? Allah memerintahkan, bahkan Yesus memerintahkan di dalam kitab saudara Lukas 5 nomor 14 dan juga di dalam Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan dengan terang kok. Menebus dosa lakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Berarti hewan. Nah, sementara di kitab saudara, oh, Yesus adalah Tuhan, dengan kasihnya dia datang memberikan darahnya, memberikan dagingnya untuk dosa-dosa kita. Enak di situ. Seperti itu keadaannya. Makanya Rasul Muhammad SAW meluruskan Nabiullah Isa alaihissalam adalah orang yang disucikan, orang yang dimuliakan, itu diselamatkan dari pembantaian orang-orang kafir. Sementara orang Kristen, makanya muncul pertanyaan. Saya pun pernah ditanya oleh seorang dosen. Dosen saya itu dosen filsafat. Saya uji kemampuan dosen saya itu dengan saya minta dia bertanya kepada saya. Saya tidak pernah membayangkan kalau pertanyaan itu muncul dari arah situ. Apa yang dikatakan kepada saya? Menurut Bang Suma, kata dia. Menurut ananda saya, kira-kira apa upah dari orang-orang yang melakukan pembantaian terhadap Tuhannya sendiri? Apa upahnya? Dia bertanya begitu sama saya. Saya balik nanya ke dosen saya waktu itu. Ini kita cerita sedikit ya. Saya balik nanya kepada beliau. Saya boleh juga bertanya dong, Pak. Mereka orang-orang yang menikmati pembunuhan tersebut, kira-kira mereka ketika hadir di sana membantu atau kemudian membantu pelaku penyaliban? Demi untuk mereka diselamatkan, harusnya mereka itu membantu pelaku pembunuhan. Nah, gimana upah pembunuhan dari hukum Torah? Apakah boleh? Nggak boleh. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang membunuh orang ini? Apakah orang yang sekarang ini bisa ditebus dosanya? Nggak bisa juga. Serba salah kan? Maka yang salah kemudian adalah konsep. Konsepnya yang salah. Maka kemudian tidak ada penyaliban untuk tebus dosa, nggak ada. Makanya saudara, kalau Anda jeli melihat dari pengajaran konsep agama Anda, tolong Anda lihat secara teliti bahwa semua data-data, dalil-dalil dalam kitab saudara dalam bentuk Septuaginta masuk ke dalam seluruh bahasa. Tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan para nabi meminta korban darah manusia. Untuk itulah Islam kemudian datang muncul meluruskan bahwa yang minta darah pengorbanan manusia hanya dewa-dewa, dewa Molok. Oke? Maka Islam datang meluruskan, Tuhan tidak pernah minta darah korban manusia. Beliau tidak disalib. Kalau ngotot disalib, maka muncul pertanyaan yang akan menyusahkan Kristen sedunia. Darah Yesus itu dikorbankan kepada dewa siapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan kitabnya orang Yahudi, meskipun sisa terjemahannya yang ada, tidak ada Tuhan itu minta darah persembahan dari darah manusia. Lalu Kristen mempersembahkan darah itu kepada siapa? Dewa siapa yang minta darah manusia? Dewa Molok. Orang-orang pagan Romawi, pagan Yunani, pagan Mesir, ya, yang minta dewa-dewanya itu dipersembahkan darah kepada mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah minta darah manusia. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kejadian 21, 22, 23, begitu kemudian Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anak tunggalnya, Abraham mau mengeksekusi, detik-detik kematian anaknya, Allah menggantikan dengan hewan. Kebalikannya dengan konsep Kristen, yang tadinya hewan yang diperintahkan oleh Yesus berubah menjadi manusia. Inilah Islam, Al-Quran, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk menyelamatkan kalian. Tinggalkan pengajaran itu. Karena yang menerima persembahan darah hanya dewa. Dewa-dewa Molok, dewa-dewa ajaran pagan. Islam datang menyelamatkan. Tinggalkan ajaran seperti itu. Nabi yang Anda kira darahnya dicurahkan di atas tiang salib itu diselamatkan oleh Allah. Supaya tidak Anda terjebak di dalam konsep paganisme. Karena tidak ada Tuhan minta darah manusia. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan beliau ini adalah anak haram, Islam datang tidak, beliau adalah anak yang suci. Ketika dikatakan oleh orang Kristen bahwa hukum Taurat itu dihapuskan oleh Paulus, Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91, tidak,
Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar meneguhkan hukum-hukum Taurat itu kepada Bani Israel, kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, hanya Paulus yang muncul kemudian yang mengatakan dengan matinya si tumbal di atas tiang salib, maka si tumbal telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ini Anda harus berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena mengajak Anda untuk kembali meninggalkan ajaran paganisme yang seperti itu. Demikian sementara. Iya, jadi peristiwa Idul Adha itu sebenarnya adalah sebuah nubuatan, Bang. Kalau kelak Tuhan juga akan mengorbankan anaknya, sama seperti Ibrahim dulu. Jadi aku juga agak heran nih sama umat Islam gitu loh. Tiap tahun ngerayain Idul Adha tapi nggak ngerti kenapa Yesus harus dihukum mati begitu. Iya. Jadi gini, Bung. Kalau kita melihat ya, nubuatan-nubuatan yang terjadi, pertumpahan darah yang terjadi, hewan ataupun diantaranya sapi, lembu dan seterusnya diminta oleh Allah di dalam perjanjian lama, diminta oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Itu memang ada nubuatannya, itu sangat jelas. Tapi nubuatan terhadap pembunuhan darah manusia, pembunuhan manusia untuk nebus dosa itu nggak ada. Itu nggak ada. Coba kita lihat di dalam nubuatan yang terjadi di dalam kitab Yesaya misalnya. Bagaimana kemudian Yesaya bercerita tentang korban-korban yang diminta oleh Allah. Contoh misalnya Yesaya 60 nomor 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Efra, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan yang masyhur untukmu. Nah, di data nomor 7 Yesaya 60 itu jelas sekali. Segala kambing domba Kedar. Kedar ini keturunan Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Ismail. Akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Nebayot ini anak pertamanya Nabi Ismail. Menyemarakkan baik keagunganku. Ini Nabi Kedar, anak dari Nebayot, itu akan senantiasa mempersembahkan hewan kurban. Nah sekarang pertanyaannya, Yesaya 60 nomor 7 ini siapa yang menggenapi? Apakah keturunan Ismail pernah mempersembahkan darah hewan ke Israel? Atau mereka mempersembahkan darah hewan sampai hari ini justru di Mekah? Maka penggenapan itu nggak bisa lagi dipungkiri. Penggenapan itu terjadi di Mekah, karena itu bercerita tentang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ini tidak bisa kita bantah. Nah sekarang, di mana nubuatan yang seperti ini tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa akan ada korban manusia untuk nebus dosa manusia? Itu di mana tertulisnya? Nggak ada. Maka bersyukurlah Islam itu datang kemudian meluruskan itu. Yang kalian katakan korban penebus salah, penebus dosa, itu nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Karena itulah kemudian Islam datang mengatakan mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuhnya, melainkan yang mereka perlakukan seperti itu adalah yang diserupakan dengan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Harusnya senang Nabi Isa diselamatkan, bukan malah senang karena dia mati lalu kemudian bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa. Kenapa? Karena Tuhan yang benar, pencipta langit yang benar, tidak pernah minta penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 31 Imamat 1 nomor 2. Beliau minta apa? Beliau minta darah hewan. Yesus di dalam Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4, beliau minta darah hewan. Kenapa saudara-saudara Kristen saya ini nggak mau membuka diri, nggak mau membuka hak wawasan, nggak mau membuka cakrawala, tidak bisa melepaskan doktrin dan dogma dengan jujur melihat dan meneliti isi Bible? Oh, Yesus betul mempraktekkan, memerintahkan orang-orang sesamanya untuk melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Kalau Yesus mengajarkan persembahan darah manusia untuk dirinya, maka mulai dia berbicara tentang kebenaran, tentang penebusan, tentang ajaran ketuhanan, dari sejak itu
juga Yesus sudah bercerita tentang darahnya, bercerita tentang kematiannya, bercerita tentang penyalibannya. Tapi kan tidak. Yesus menceritakan tentang Taurat, Yesus menceritakan tentang konsep ketuhanan, Yesus menceritakan tentang mujizat-mujizat, Yesus menceritakan tentang Injilnya, Yesus menceritakan tentang kekuatan dan tanda-tanda kerasulannya. Dia sama sekali tidak bercerita tentang penyaliban, bercerita tentang dia akan menebus dosa dan seterusnya. Cerita-cerita itu muncul belakangan setelah beliau terangkat ke langit. Makanya saya katakan bahwasanya Al-Quranul Karim diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bercampur aduk dengan perkataan beliau. Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu harusnya tidak bercampur dengan pernyataan-pernyataan pribadinya, apalagi pernyataan-pernyataan pengarang-pengarang kitab, lalu kemudian dirangkum dalam satu kitab campur aduk, lalu dikatakan itu adalah firman Tuhan. Yesus tak berkata-kata dari dirinya sendiri, murni yang diterima dari Allah, itu yang disampaikan kepada muridnya. Tapi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus tidak murni. Itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan dari mereka, dari hasil penyelidikan mereka dengan pengantar-pengantar surat-surat mereka. Inilah Injil Yesus Kristus yang diterima dari Allah. Loh, berarti catatan Markus ini tidak sedang menceritakan tentang firman yang Yesus terima. Karena Yesus menerima firman, tidak mungkin bunyi firmannya, inilah Injil Yesus Kristus yang diterima dari Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin wahyu yang diterima. Apalagi Theophilus yang mulia, banyak orang yang mengumpulkan cerita-cerita yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk membukukannya kembali kepadamu. Ini tidak mungkin firman Tuhan yang diterima oleh Yesus kemudian disampaikan begitu narasinya kepada Lukas, nggak mungkin. Nah, iya. Aku sebentar gitu Kak. Iya, silakan. Saya boleh tanya nggak? Matius ayat 1, 18 TB. Matius 1 terkait dengan kelahiran beliau. Iya, betul. Nomor berapa? Ayat 18. Iya. Ya, kenapa Mbak dengan itu? Tapi sebelumnya boleh tanya nggak Bang Zuma? Kemarin-kemarin nih saya bertanya perbedaan Kristen dan Katolik itu apa ya? Gimana? Perbedaan Kristen dan Katolik itu apa Bang Zuma? Kan pemikiran saya kitab mereka sama, Tuhan mereka juga sama, menyembah Yesus kan. Tapi kenapa tidak satu aja? Kayak ya Kristen aja, Katolik aja gitu kan, kitabnya sama, Tuhannya sama, mereka percaya dengan Yesus gitu kan. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai perbedaan ya, banyak hal yang berbeda antara Kristen dengan Katolik. Banyak hal, misalnya terkait dengan kepala gereja, selibat untuk para imam, lalu pendetanya itu seperti Yahudi. Kalau Ortodoks Kristen itu berjenggot, Katolik tidak. Kemudian tanda salibnya juga berbeda, perjamuan kudusnya juga berbeda. Kemudian apalagi nih, roti ekaristi juga mereka itu berbeda. Bahkan sampai ke interior gereja pun mereka itu berbeda. Apalagi berbicara mengenai kitabnya. Yang permasalah sekarang ini Roh Kudus itu apa berbeda gitu. Yang ada di Katolik dengan Roh Kudus yang ada di Kristen itu berbeda kan gitu. Karena kenapa ajarannya kemudian ya banyak hal yang berbeda, termasuk patung misalnya ya kan. Ada yang melarang patung, ada yang membolehkan patung. Bahkan sering kita melihat bagaimana patung itu dimandikan, kemudian diciumi secara berantrian. Seperti itu. Nah sekarang kalau Roh Kudus dalam konsep iman mereka itu benar, maka tentu Roh Kudusnya akan mengajarkan hal yang sama. Contoh misalnya di Islam, di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus itu adalah pembimbing, pengajar yang mengajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengenal Allah, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal tata krama, mengenal cara berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia.
Maka kemudian konsep di dalam Islam, karena Roh Kudus itu cuma satu, sholatnya umat Islam itu semuanya sama. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kenapa? Sumbernya satu, sama, yaitu Roh Kudus. Nah, teman-teman Kristen juga ikut-ikutan menggunakan istilah Roh Kudus itu. Sayangnya antara ajaran sekte satu dan sekte lain berbeda. Gitu. Sementara di Islam, kalau ada perbedaan, itu perbedaan mengenai hal-hal yang terkait dengan syariat. Misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ya, itu pemahaman terhadap pengertian terhadap kunut. Nah, sedangkan kalau mereka ada yang menjadikan Yesus itu hanya utusan, ada yang menjadikan dia sebagai anak, ada yang menjadikan dia manusia 100% dan Tuhan 100%. Lalu Roh Kudusnya ngajarin apa? Kok bisa beda-beda kayak gitu? Seperti itu loh. Nah, lalu kemudian kembali ke Matius tadi. Matius 1 Matius 1 18:25. Iya. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ayat 19, karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak-anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia lahir anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, di sini saya juga bingung, Kak. Ini maksudnya seperti apa gitu? Iya, iya. Nah, sebelumnya saudari saya ini dari sekte mana? Aduh, ibu saya ya. Ya. Sebentar, Kak. Ada ibu saya. Enggak. Saya dari Protestan. kata teman-teman Islam Protestan. Loh, kok bisa? Sasio, Pak. Bukan organisasi baru, bukan organisasi. Emang ayah ibu saya, keluarga saya Muslim, tapi dari keluarga bapak juga ada yang Katolik. Dan saya sendiri udah lompat-lompat gitu, Kak. Maksudnya di umur saya segini kan, saya baru umur lahiran berapa ya? Saya baru semester 2, Kak. Semester 2, 18 tahun. KTP agamanya apa? Islam. Alhamdulillah KTP-nya terpaksa Islam gitu, karena mau ngubah KTP itu saya bilang kalau mau keluar dari Islam pindah sekalian, jangan jadi anak saya, bilang gitu. Dan Zuma, saya sebelumnya memang belum nggak punya agama, dan situ saya kenalan dengan Buddha, dan kemarin kebetulan kenal juga dengan teman yang Kristen gitu, dan di situ saya mulai 1 bulan mempelajari Kristiani, dan di situ saya juga kebingungan kok kitabnya agak kayak dongeng gitu kan, ya seperti itu, Kak. Iya. Jadi gini, bicara mengenai Matius, sebenarnya kalau dari pandangan Islam, sekali lagi saya katakan, ini adalah pelecehan terhadap Bunda Maryam. Kenapa dikatakan pelecehan terhadap Bunda Maryam? Karena kalau di Al-Quran itu beliau itu adalah wanita suci. Wanita suci yang kemudian mustahil punya tunangan, apalagi mau diceraikan sementara beliau belum menjadi istri, kan gitu. Coba Anda lihat,
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi Islam tidak mengenal itu, bahwasanya dia kemudian Maryam ini bertunangan dengan seorang laki-laki, itu nggak dikenal di Islam. Nah, lalu kemudian ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kan lucu gitu ya. Mereka belum hidup sebagai suami istri karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini apa logika yang bisa kita gunakan sebagai standar mendudukkan perkara ini? Bertunangan tapi mau bercerai, bertunangan tapi sudah disebut suami istri. Artinya Yesus bisa jadi terjadi indikasi beliau itu lahir dalam keadaan tidak suci. Kenapa? Ibunya sudah bertunangan dan seorang laki-laki dan sudah disebut sebagai suami. Maka pantaslah kemudian orang Yahudi kemudian dalam Talmud mereka mengatakan Yesus itu adalah anak haram yang dilahirkan dari persetubuhan antara Maria dengan seorang prajurit Romawi bernama Pantera. Tapi Islam kemudian dalam surah surah Maryam ayat 19 menyatakan hal itu keliru dengan tuduhan-tuduhan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Maryam, katakan kepada beliau, qala inna ma ana rasul rabbi li ahabalaki gulaman zakiyya. Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu akan lahirnya seorang manusia berjenis kelamin laki-laki yang suci. Suci berarti ibunya tidak ternoda dong. Suci berarti ibunya kemudian mustahil bertunangan dengan seorang laki-laki dan mau diceraikan dong. Itu yang pertama. Kemudian materi selanjutnya adalah malaikat, ya. Malaikat kemudian datang kepada Yusuf. Malaikatnya berpesan, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Itu yang pertama. Engkau akan menamakan dia Yesus. Tetapi kemudian sesungguhnya di data nomor 23 dikatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Satu menerangkan bernama Immanuel, yang satunya mengatakan namanya adalah Yesus. Kalau Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi kalau Yesus itu nama Yunani, diambil dari kata Zeus, dewanya orang Romawi. Amanahnya adalah Immanuel, pelaksanaannya kemudian adalah Yesus. Dua, sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan data yang ada dalam kitabnya saudara sendiri. Mengatakan dalam engkau menamai Yesus, kemudian setelah ia lahir ia dinamakan Immanuel. Sejak kapan ada manusia di atas muka bumi? Sejak kapan ada manusia di dalam Bible diceritakan memanggil Yesus dengan sebutan Immanuel? Gak ada. Itu gak ada. Nah inilah yang kemudian saya katakan, yang tadi Yesus bercerita di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi yang dituliskan oleh Matius ini bukan firman Tuhan ini. Contoh di data nomor 18 yang saudari tulis, yang saudari bawa, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ini sudah pasti bukan firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhan. Ini adalah karangan penulis yang masuk ke dalam kitab saudara dan menjadi firman Tuhan. Dan seperti itu sementara, silakan. Iya, silakan. Sebentar. Karya terindah, mendingan kamu naik. Yuk sini, lawan Bang Jumanya. Kalau kamu merasa pinter, gak usah sok ngajarin Bang Juma. Kamu merasa pinter, ayo sini. Saya siapin nih. Ayo naik karya terindah. Jangan jadi typing sok ke ini loh. Sok nantang-nantangan orang loh. Naik kalau berani loh. Sebentar saya potong. Bun, nggak apa-apa, konsen dulu sama link. Oke, lanjut. Mencari kebenaran, Bun. Lanjut ke Ronda. Saya tuh kan
kebingungannya di sini. Kemarin kan memang sempat mau memang benar-benar mau, udahlah saya yakin mau masuk Kristen gitu kan. Nah, di sini saya juga bingung juga gitu kan. Kenapa di sini saya berpikir kenapa Tuhannya ada Tuhan Bapak Roh Kudus, ada siapa lagi tuh ya? Tuhannya lagi gitu. Itu kenapa ada Tuhan? Kita butuh penebusan dosa itu kenapa gitu? Harus menggunakan kenapa menggunakan darah manusia, karena darah Yesus itu intinya kekal gitu. Kalau darah hewan itu hanya sementara gitu. Dan kita juga kayak penebusan dosa. Jadi saya berpikir, berarti kalau saya itu ibadah, percuma dong, dosa saya masih banyak gitu. Itu mah kalau nanti di akhirat nanti saya masih dipanggang di neraka. Saya berpikir seperti itu Kak Bang Zuma. Terus disitulah ya udahlah, saya ingin ikut yang pasti aja, Tuhannya pasti. Nah bisa sampai ke sini saya baca-baca kok kayak kitabnya dongeng gitu loh Bang. Saya juga bingung juga. Iya, jadi sejatinya gini. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam datang kepada Bani Israel. Apakah kemudian Bani Israel taat kepada Nabi Musa alaihi salam? Berdasarkan Bible itu sendiri dalam Perjanjian Lama jelas mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak taat kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi tidak semuanya, kan gitu ya. Lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam datang, juga mengajarkan mereka menyembah hanya kepada Allah, tapi sebagian mereka menolak kenabian beliau. Nah, kemudian Al-Quran datang. Al-Quran datang 1400 tahun silam, mengajarkan sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasara terlebih dahulu sebelum Islam itu datang, dan kita bisa buktikan hari ini. Kita bisa buktikan. Contoh, dari mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwasanya orang-orang terdahulu itu terhadap kitabnya Nabi Musa dan terhadap ajaran para nabi, termasuk ajaran Nabi Daud, itu mereka tidak tahu, mereka tidak paham, mereka buta huruf terhadap itu. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu berani mengatakan itu? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Siapa beliau ini yang bisa mengetahui di mana dia hidup di zaman jahiliyah, buta huruf dia terhadap Bible, tidak ngerti Ibrani, tidak ngerti Aramaik, buta bahasa Greek, tapi dia mampu kemudian menjelaskan 1400 tahun kokoh sampai hari ini tidak goyah, dan pembuktian dibawa oleh perjalanan sejarah manusia bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa ma amani wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Makanya saudari saya ketika membaca kitab mereka itu seperti itu. Kitab yang Anda gunakan itu seperti itu. Karena Al-Quran menjelaskan di dalam data selanjutnya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Di antara mereka yang buta huruf tadi itu, yang berangan-angan dan menduga-duga, mereka kemudian mereka kemudian menganut, menuliskan dan mengajarkan sebuah buku yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Itu karangan mereka sendiri. Makanya pembuktiannya yang saya katakan tadi, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Sejatinya kalau agama Kristen itu murni pengajarannya dari Yesus berdasarkan Yohanes 12:49, maka Kristen akan memiliki sebuah kitab yang isinya 100% firman Tuhan tanpa ada sabda Yesus di dalamnya, apalagi tulisan-tulisan pengarang. Tapi hari ini coba kita lihat seperti yang kita baca tadi, Matius 1.
Apa yang dituliskan di sana? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan seterusnya. Ini sudah pasti bukan firman yang diterima oleh Yesus, sudah pasti. Lalu dari mana penulis kitab Matius ini mendapatkan materi-materi ini? Dari mana? Sementara sumber satu-satunya sebagai penyampai firman di abad pertama adalah Yesus. Berarti Yesus menceritakan ini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tidak mungkin. Itu mustahil Yesus lakukan. Dan mereka kemudian dia jabarkan kepada pengikutnya. Lalu lantas pengikutnya menuliskan. Itu mustahil. Maka satu-satunya. Ya silakan. Ini Matius ayat 2 pasal 12. Iya. Katanya orang-orang Majusi dari timur sesudah Yesus dilahirkan di Datang. Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua iman dan ahli Taurat bangsa Yahudi dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang merintah Yehuda, karena padamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu bersujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Itu, Kak. Iya. Jadi yang mencontohkan sujud menyembah kepada Yesus itu selain orang Majus yang diceritakan dalam Matius 2, juga iblis. Ternyata kitabnya kayak dongeng. Ya. Nah, sekarang kalau itu terjadi dan kemudian dijadikan dia Tuhan oleh karena hal tersebut, maka boleh dong saya mengatakan bahwa Kristen ini adalah bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut orang Majus. Kan gitu. Yesus nggak nyembah Yesus, Majus nyembah Yesus, Kristen nyembah Yesus. Iya. Berarti Kristen pengikut siapa? Pengikut orang Majus. Oh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 14, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu yang Yesus terangkan di dalam kitabnya teman-teman Kristen atau kitab yang saudara saya punya. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, dikatakan seperti itu. Bahwasanya kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apakah pernah Yesus mencontohkan perlakuan pekerjaan beliau menyembah dirinya sendiri? Tidak. Lalu siapa yang mempraktekkan menyembah kepada Yesus? Orang Majus. Siapa yang menyembah Yesus? Orang Majus. Orang Kristen menyembah Yesus, berarti dia mencontoh kepada
Orang Majus. Orang Majus. Pengikut Yesus apa pengikut orang Majus? Orang Majus. Iya, seperti itu logika sederhananya dalam mengkaji kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Iya. Itu harus diwaspadai. Karena mereka bukan pengikut Yesus, mereka adalah pengikut Majus. Belum lagi kalau kita melihat Markus 5. Apa yang terjadi Markus 5? Ada orang yang kerasukan iblis. Siang malam teriak-teriak di kuburan, dirantai, rantainya hancur. Orang-orang ini kemudian memukul-mukul dirinya. Begitu melihat Yesus, apa yang terjadi? Orang yang kerasukan setan ini berlari dan menemukan Yesus sambil berteriak, dia menyembah sujud kepada Yesus. Orang kerasukan iblis sujud menyembah Yesus. Di data nomor 15-nya dan seterusnya di Markus 5 ini, begitu orang ini sudah waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Oh, Nah sekarang yang malam ia berkeliaran di perkuburan dan betul. Itu orang kerasukan roh jahat alias iblis yang mempraktekkan, mencontohkan, menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, selain daripada mencontoh kepada orang Majus yang menyembah Yesus, kepada siapa lagi contoh penyembahan Yesus itu dilakukan? Kepada orang yang kerasukan iblis. Berarti orang-orang ini mencontoh, menyembah kepada Yesus. Selain mencontoh kepada Majus, juga mencontoh kepada orang yang kerasukan iblis. Mereka ini pengikut siapa sebenarnya? Pengikut orang yang kerasukan roh setan. Oh, berarti saya kalau ikut Kristen berarti saya ikut setan ya? Itu dalil. Itu dalil. Bukan mengada-ngada. Silakan saudari saya baca. Sementara Yesus apa yang dilakukan? Dia seorang Muslim. Buktinya dia seorang Muslim. Akananku adalah melakukan pekerjaan yang perintahkan untuk aku lakukan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, mujizat dan kekuatan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa, bahwa Tuhan yang mengutus aku. Dia utusan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Endingnya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Jadi umat Islam itu tiketnya sudah jelas di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal. Apa hidup kekal itu? Masuk ke dalam jannah. Dengan cara apa? Mengetahui bahwa Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan mendudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Makanya Yesus apa? Ketika dia ya, silakan. Ini di Ulangan ayat 22, pasal 22 bukan ayat. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan jika sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis-gadis itu. Karena walaupun dia di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapuslah yang jahat itu dari tengahmu. Tetapi jikalau dipandang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan dikawinkan. Itu harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepandan dengan hukum mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tapi tidak ada yang datang menolongnya. Ayat 28 mengatakan,
apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum Nah, ini yang berkeluarga, bagus ini, nomor 28-nya bagus. memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal gerakan sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan puncak kain ayahnya. Maksudnya gimana ini ya? Kayak saya berpikir kayak perempuan itu rendah banget gitu. Iya. Ya artinya datanya kan sudah sangat jelas di situ. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengannya, memperkosa maksudnya kan, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Gimana itu ceritanya? Istri siapa maksudnya? Istri dari laki-laki yang memperkosanya. Misalnya gini. Mohon maaf ini ya, ini contoh. Misalnya ada seorang wanita perawan. Ada laki-laki mau sama perempuan itu, tapi perempuan itu nggak mau sama dia. Untuk supaya dia menjadi istrinya, maka laki-laki ini memperkosa wanita tadi. Maka otomatis setelah wanita tadi diperkosa oleh laki-laki ini, dia memberikan 50 sikal perak kepada ayah wanita yang diperkosanya, lalu mereka menjadi suami istri. Kan gitu. Coba Anda baca. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosanya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Kan lucu tuh. Korban pemerkosaan sudah trauma lahir batin, trauma luar dalam, jiwanya terancam, jiwanya goyah, dia stres tinggi, depresi, sudah begitu dia harus menjadi istri dari orang yang memperkosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gimana kalau ya. Akhirnya kayak Ini kalau Bang Sidik mau pada seorang gadis, gadisnya nggak mau, Bang Sidik tinggal perkosa. Siapkan 50 keping perak. Makanya Bang Habis Sidik itu jangan kasih ke orang tua. naik. Bang Gitu. Sidik jangan naik kan. Kok Jadi kasih contoh deh. kan? Jadi deh wanita itu istrinya. Enak kali. Makanya jangan naik kan, jadi Bang Sidik kan kalau kasih gitu contoh host kan. aja, Bang Juma. Jangan Kalau jangan gitu host aja naik. perkosa biar dinikahi sama host. Makanya jangan naik. Aku gadis tapi tidak pernah. Bang Zuma, Bang. gampang. Dia Mbak Im tidur jadi bangun dia. Kasihan pula Bang Sidik jadi itu contohnya kenapa kan. tadi tidur? Iya Oh, ya. juga. Gampang kali jadi istri, tinggal siapkan Jadi Mbak Cece Lili 50 gimana? keping, Asadu Ya, gitu bukan ya? dilanjut. 50 keping perak, Cece, dilanjut. perkosaan orang. Mbak Cece. Bapaknya harus mau nerima. Bentar, Pak Baim bentar biar dilanjut dulu Mbak Cece ini. Mbak Cece kalau linglung dia Asadu ganti namanya jadi jangan lingling. Tadi aku baca linglung lu, maaf ya. Maaf. Dilanjut Hah? dulu Mbak Cece sampai Enggak. dapat hidayah. Ling, enggak ling. Maaf, Mbak, maaf. Tapi Maaf. Mbak Cece itu akunnya kan pakai jilbab ya Mbak Cece. Tapi agamanya apa Mbak Cece? Hindu bingung, ngawur. masih bingung. Adik saya dengar. Nggak, waktu kemarin kalau nggak salah ya Mbak Cece naik di room sebelah, Heeh. kan katanya ngomong kan apa ya, Islam gitu loh, gitu kan, Islam, terus masih bingung karena apa namanya, bertanya tentang masih minum minuman keras gitu kan, yang saya Jangan keras-keras ya, ada adik saya. nah, terus tapi di sini juga sudah katakan tadi Kristen, gimana sih Mbak ini? Ya, Bingung juga, Mbak. bukan linglung, bukan, saya jelaskan dulu. Memang ini belah tuh. Nah begini, dari awal memang saya keluarga Muslim. Ya seumuran saya mungkin pergaulan ya. Di situ saya pernah mengikuti ajaran Buddhis, mengakui ajaran Buddhis. Situ nggak lama sih, lama juga sih ya, lama. Nah baru ini 1 bulan
tertariklah saya dengan Kristen gitu. Maka saya ingin mencari tahu, dan itu juga karena pergaulan juga memang saya akui memang minum gitu. Cuman gini Mbak, saya pernah lihat Mbak ini VT-nya itu makan babi katanya. Saya pernah lihat Anda itu. murtad. VT-nya ini pernah saya lihat, tapi pakai jilbab, tapi katanya kalau nggak salah ya VT-nya makan babi itu enak gitu loh. Katanya sih gitu yang saya pernah lihat kalau nggak salah ya VT-VT-nya itu. Mbak ini yang saya lihat mukanya ini. Saya lihat tadi kan sebelum anu kan saya lihat profilnya Mbak ini. Berarti Mbak Cece murtad, Mbak Lili murtad. Iya. Hah? Saya Tapi aja kemarin- maaf loh Mbak. Tapi kemarin dia katakan dia Islam loh. Kemarin murtad Kak, kemarin kan juga masuk Islam juga. Masa sih, coba baca syahadat. Gini Os, kemarin dia katakan kan dia Kenapa harus jadi syahadat sih? Tadi katanya kemarin murtad, sekarang udah Islam. Coba baca syahadat gitu. kemarin dia Islam kan di rumahnya siapa gitu kan. Nah, setelah di sini katanya tadi dipancing sama Bang Gurunda, ditanya sama Gurunda ini, sama guru besar ini, katanya dia terus dijawabnya dia Kristen gitu kan. Tadi kan? Enggak, dia bilang ini Katolik rasa Islam gitu. Kalau nggak salah sih Katolik Islam Katolik gitu. Jadi agama sebenar apa Mbak? Nah, Agama saya tanya sebenar apa? agamanya apa? Jadi dibilangnya apa? Protestan, Islam Protestan gitu gitulah tadi bilang. Mana ada? Jadi sebenarnya agamanya apa Cece? Bingung nggak? Hah? Islam, alhamdulillah Islam. Ya terus dibaca syahadat kok gak mau? Coba baca syahadat. Ya kan kemarin sudah syahadat Kak. Enggak, coba ulang, coba bilang sini. Biar percaya aja kami. Ya kemarin kan sudah baca syahadat Kak. Di room sebelah udah Iya, kita iya Cece yang cantik, yang soleha. Coba dibaca sekarang. Pengen denger Cece sayang. ya Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 17 Coba. kali. Iya Coba. tadi pagi syahadat bener. Sekarang disuruh syahadat lagi Kak. Tadi kan sudah gitu. Ya nggak apa-apa sih, diulang-ulang nggak masalah. Coba mau denger aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sudah selesai Kak. Saya Alah. Kok dibaca syahadat? Suruh baca syahadat kok mau kabur sih? enggak kabur Disuruh mau baca saya. syahadat kok mau kabur? Lanjut aja lah keterangannya. Sama Bang Juma biar dijelaskan. silakan sama guru kajian dasar. aja, konsen ke kajian dulu. Kajian aja dulu biar dia paham. Dia saya tadi Lanjut, Akhi, lanjut. Saya rehat saja. Saya mau sedikit ini. Iya, karena 10 menit. Cece kemarin Lanjut, kan lanjut. kamu ngomong kan tentang masalah minum gitu kan, minum khamar ya, minuman keras gitu kan. Heeh. Nah, kami juga sama Ar-Rasyid sudah menjelaskan gitu loh ya. Itu kan tentang minuman-minuman itu kan, minuman. Cuman yang saya perhatikan di akunmu itu kalau tidak salah ya, akunmu ini yang saya lihat itu pernah ada VT bahwasannya kamu seorang muslim yang berjilbab makan babi loh. Sebenarnya kalau kamu memang Kristen aja, kalau kamu muslim ya muslim, tetapi kalau untuk mengatas Mas Sidik, saya demi Tuhan, saya tidak pernah ngepost yang namanya makan babi di TikTok. Saya demi Tuhan, kalau saya ngepost makan sate itu memang benar-benar demi Tuhan itu sate ayam. Saya berani Sebentar, buktikan. kalau yang muslim itu nggak bakal demi Tuhan. Makanya disuruh baca syahadat juga gak mau. Benar, Kak. Enggak, jangan Iya, lari kan ke saya syahadat. baca syahadat. Iya, sebentar. Saya Udah, ingin enggak usah. Kalau Islam bukan masalah syahadat, tapi ibadah dan kelakuan. Enggak Iya, penting Kak. masalah itu. Dilanjut Iya, aja Bang Sidik. Suara saya habis soalnya kemarin kecapean dari begitu Sidoarjo. Mbak. Maksudnya gini loh Mbak ya. Begini loh. Karena saya pernah, makanya saya tadi sebelum naik saya lihat loh profilmu gitu loh. Sampai VT itu anu loh. Jadi tersebar gitu loh, seorang muslim berjilbab makanya kata-katanya makan babi enak gitu loh. Astagfirullah. Begitu seorang muslim yang berjilbab. Nah, itu yang saya maksudnya di sini. Bang Kalau Sidik, Mbak Kristen demi Allah deh, saya demi Allah, demi nama Allah ya.
Saya tidak pernah menyebar buat VT di TikTok itu ketika saya makan babi. Saya memang pernah makan babi, tapi saya tidak pernah memasukkan VT tersebut dalam TikTok gitu. Kalau saya memasukkan makan sate, itu memang betul-betul sate ayam. Saya berani buktikan tempatnya. Bang Sidik, saya berani buktikan tempatnya karena itu memang lenggara keluarga saya. Iya 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 ya, terlepas dari itu kan tadi yang kan kamu sudah pernah masukkan di VT kan itu makan babi gitu kan, seorang yang muslim yang pakai jilbab makan babi kan, itu kan karena saya pernah ini loh, saya pernah lihat VT-mu itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi Ya, begini, mungkin itu sedang hilang itu, Pak. Sudah gitu aja. Cece. Iya, Kak. Cece, jadi gini. Jadi dari pernyataan Cece tadi ngomong bahwa mengatakan bahwa agak bingung dengan apa yang tertera dalam Bible gitu, sepertinya kata Cece sendiri kayaknya dongeng-dongeng belaka gitu, dan akhirnya tertarik dengan Islam. Nah, yang kita di sini mau tahu itu Cece ini benar-benar tertarik sama Islam karena Cece tadi mengatakan agamanya apa, Islam Kristen masih bingung Mbak mau dipilih, diajak orang Kristen mau gitu kan. Sekarang kita mau tanya, Cece ini mau belajar tentang Islam benar-benaran, kita ajarin gitu, kita kasih kepahaman gitu seperti yang dijelaskan sama Bang Zuma tadi gitu. Tapi kalau cuman untuk mencari bahan yang akan dibuat olok-olok ya nggak usah gitu. Kalau pengen belajar, kita kasih pelajaran yang benar-benar gitu. Bang Baim, jadi kalau cuman masih kebingungan, Mbak Cece belajar dulu gitu. Bang Baim, saya memang benar-benar ingin belajar. Saya memang benar-benar ingin belajar, bukan seperti yang Anda maksud itu loh, Bang. Iya, kalau memang seperti yang Mbak Cece katakan mau pengen belajar di Islam nggak apa-apa sih, itu bagus juga bagi kita kan. Karena kita di sini kan tujuannya membimbing ini, kalau orang-orang ada dalam kebingungan tentang memilih agama, itu kan bimbing gitu kan. Tapi pengakuan Mbak Cece tadi kan sudah pernah ke gereja, sudah pernah makan babi. Nanti itu diluruskan aja lagi nanti. Terus Bang Baim saya lihat juga tadi niat mau belajar Islam, Mbak, jangan di Komal, jangan di TikTok, ke pesantren akan lebih afdol dan cepat nerap ilmunya. Ini bukan tempatnya, Bang. Kalau diskusi baru di sini. Begini, Bang, kalau saya belajar di pesantren, siapa yang membayar kuliah saya dan siapa yang membantu orang tua saya, gitu aja. Jadi makanya saya masih cari di Google gitu. Oke Mbak, jadi gini, saya juga lihat profilmu, emang kamu kelihatan memang Islam, pegang Al-Quran gitu loh ya, pegang Al-Quran juga kamu. Tapi yang saya ragukan ini, itu profilmu benar sama ucapanmu itu nggak nyambung gitu loh. Makanya iya nggak sinkron gitu loh. Sementara profilmu itu begitu, yang seorang muslimah yang pakai jilbab saya lihat gitu kan, pegang Al-Quran, tetapi pertanyaan-pertanyaanmu kayak nggak nyambung gitu loh. Kayak macam gak nyambung gitu loh. Maksudnya itu jangan sampai nanti ada tercampur aduk gitu, mencampur adukan suatu agama gitu, Islam juga, Kristen juga gitu, seperti yang dijawab Cece tadi, agamanya apa? Islam gitu. Itu saya kecewa bener dengan jawaban seperti itu. Kalau ada orang Islam mengaku Kristen atau Kristen mengaku Islam, itu penghinaan bagi kita gitu. Setuju saya sama Pak Baim. Jadi kalau Muslim itu nggak pernah sedikit pun mengatakan dia itu adalah Kristen kalau Muslim ya, karena itu sesat. Jadi kalau pertanyaan itu agamanya apa? Saya pengen belajar Islam. Mungkin di sini akan kita kasih pelajaran gitu yang adanya gitu ya, seperti yang diinginkan gitu kan. Tapi kalau ditanya agamanya apa, Kristen Islam atau Protestan Islam atau apa tadi dibilang tadi kan? Ya udah kita kembali ke diskusi aja, balikin lagi ke tema, ke diskusi aja. Silakan kalau masih mau bertanya-tanya. Ya nggak apa-apa lah sih Mbak. Ini ada Gurunda, ada Pak Baim, ada Sidik. Silakan aja, udah lupakan aja itu. Enggak, saya nggak bisa melupakan nih Bang Sidik ini kayaknya apa ya? Saya di sini malah kayak habis sidang gitu. Bukan Mbak, bukan di sidang gini Mbak. Kita ini Mbak jelas aja. Iya. Kita di sini Mbak udah apa ya? Apa namanya? Banyak yang nyamar-nyamar gitu loh Mbak ya. Maaf ya Mbak. Jadi banyak yang nyamar-nyamar, ternyata ada juga yang oten ngaku ateis. Oten dia padahal dia oten tapi nggak mau ngaku gitu loh. Nah, tapi maaf kata ya Mbak. Makanya sebelum naik saya lihat-lihat foto profil Mbak gitu loh. Terus saya ingat-ingat, oh kemarin ini pernah diskusi gitu kan. Ya. Pernah diskusi di roomnya mana kan gitu. Gini, itulah bedanya Bang Sidik. Kalau di Islam kan nggak boleh nyamar. Kalau di mereka karena nggak ada syariat, di Kristen itu boleh nyamar jadi agama apa aja. Nggak ada larangan kalau nggak ada hukum. Pak, Kecuali di Islam.
Demi Allah saya nggak ada samar-samar. Saya ini bicaranya ke global, bukan nggak nyinggung Anda saya. Kalau dari pemaparan Gurunda tadi, yang Gurunda Bang Zuma tadi memaparkan tentang yang kau tanyakan tadi, itu saya rasa sudah jelas sekali loh. Dan sementara juga kau menyatakan tadi kan itu juga kau menyatakan bahwa itu semacam apa tadi dongeng ya. Nah, terus dipaparkan tadi tentang guru besar kami ini yang Gurunda kan sudah memaparkan tadi tentang apa namanya Ibunda Maryam dan Maria di dalam Al-Quran dan di dalam Bible kan yang tertulis seperti itu. Nah saya rasa sudah cukup menguatkan sebenarnya imanmu gitu loh Dek, imanmu di dalam Islam gitu kan. Ya kalau menurut saya gini Bang Sidik, apapun agama dia, apapun kepercayaan dia, kita diskusi aja di sini. Oke. Jadi biar nggak ada sisi negatifnya ya, kita kembali lagi ke porsi room ini, forum diskusi ya. Silakan diskusi aja. Oke gitu aja sih Mbak, diskusi aja. Cuman maaf ya, soalnya kemarin saya ingat-ingat kan, oh ternyata pernah diskusi, gitu aja sih Mbak. Silakan Mbak. Lagi, masuk diskusi lagi aku. Ya, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Atau Dan Mbak itu bisa DM saya, kita cerita-cerita. Saya mualaf Mbak, jadi Mbak bisa DM saya, cerita-cerita ke saya bisa ceritakan bagaimana indahnya Islam ini. Oke lanjut. Dan saya rada-rada gimana gitu ketika mengatakan bahwa akun saya itu tidak asli. Itu memang saya pakai jilbab. Saya juga belajar mengkaji juga ilmu Al-Quran, saya akui Kak. Ya karena memang saya di lingkungan Muslim gitu. Orang tua saya, ayah saya Muslim, adik saya juga Muslim, keluarga saya Muslim gitu. Ya intinya gini Mbak, apapun kepercayaan Anda, apapun agama Anda, di sini kita Islam ini nggak ada kerugian, nggak ada ruginya kalau Islam, nggak ada ruginya. Toh nanti di akhirat kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya, gitu loh Mbak. Jadi sekarang kita diskusi aja, udah. Bang Zuma masih ada nggak? Coba ditanya. Ada. Bang Juma ada lagi makan atau lagi apa tadi katanya? Bikin kopi. Biasa. Ada, dia ada. Lihat-lihat dikit gitu. Lagi. Silakan Mbak Cece. Cece ya. Cece ini macam orang Cina ya, Cece. Ling-ling lagi, leng-leng. Ling. Iya, namanya kan nama Orang Cina mana? ya, Cece. Cece. Cece orang mana? Orang mana? Orang rumah. Iya, Magelang. Orang Sumatera, orang dari Jawa. Saya Jawa. Oh Jawa. Ya Cece mau tanya apa lagi Ce? Nanti kalau biar lebih ini DM saya biar lebih leluasa ya sesama wanita. Nanti saya akan Bukan ceritakan. sama saya agak kesalnya begini. Ini kok banyak yang asumsi gitu loh. Asumsi bahwa saya itu disebutnya sama Oten. Saya juga tidak tahu apa itu Oten. Orang Kristen. Makanya tadi saya bilang bukan asumsi, mereka mendengar dari awal tadi waktu Mbak Cece tadi ngomong agamanya apa. Saya Islam gitu, Kristen Islam, Protestan Islam, itu yang jadi pertanyaan dari mereka gitu. Jadi itu jadi patokan. Islam itu harus tegas gitu. Saya Islam gitu ya. Islam gitu sekarang. Islam. Enggak usah ini identitas, nggak usah. Islam. Apapun agama Anda, kata saya juga, itu kembali lagi ke Anda sendiri, ya. Kayaknya Bang Yu ini itu kayak gimana ya? Iya, kembalilah. Orang belum selesai ngomong sudah dipotong gitu. Seolah-olah saya itu Seolah-olah. Seakan-akan. terserah Anda menilai saya seperti apa. Terserah. Iya, karena apa? Kalau di Islam itu apa? Dosa kita, pahala kita nanti dihitungkannya di akhirat sama orangnya itu masing-masing. Kita mau melakukan apa aja itu free will dari kita sendiri. Ya, mending lanjut diskusi aja kalau menurut saya. Jangan mempermasalahkan. Atau saya boleh bertanya nggak Cece? Boleh. Apa yang membuat Cece dulu murtad?
Kenapa? Apa yang membuat Cece dulu murtad? Di grup 11 sudah saya jelaskan nih Kak. Apa tuh? Faktor keluarga dan lingkungan. Oh, oke. Kirain pacar gitu. Atau keluarga, tapi katanya keluarganya Muslim. Nah ini kan udah udah ngaku dia murtad. Jadi nggak usah ngaku-ngaku Muslim lagi kalau udah murtad. Enggak Kak, saya Muslim kemarin udah syahadat. Astagfirullah. Tuhan. Jadi pernah Kristen. Baru 1 bulan mempelajari Bible saya akui. Tadi Mbak ngomong gini. Jadi Mbak ini dengerin, kalian semua dengerin ya. Islam, keluarganya Islam. Tapi dia pernah murtad, tapi udah jadi Islam lagi. Udah masuk Islam lagi. Itu tadi yang aku dengar di kuping aku. Tuh. Kan kita diskusi di grup sebelah gitu kan. Tapi kemarin dia nanya gini loh, ditanya tentang dosa gitu kan. Sementara katanya di Muslim itu kok dicuci lagi di neraka gitu kan, dicuci lagi. Nah, kan kami sudah memaparkan ya di situ tentang kalau apa ya? Kalau kita berbuat dosa itu, kita bertobat kepada Allah gitu kan. Nah, kalau kita sholat 5 waktu ya. Jadi setiap kita sholat 5 waktu itu pencucian dosa, kita bermohon ampun kepada Allah. Nah, sementara dia mengatakan juga pada waktu itu kan dia minuman Hammer kemarin ya, itu katanya minum. Nah, kami sudah bilang ke dia gitu loh, hentikan minuman itu karena itu kan haram hukumnya gitu kan. Nah, sementara kalau tentang pencucian dosa itulah kita menjagalah jangan sampai kita itu berbuat dosa yang besar terus kita mati nggak sempat bermohon ampun. Makanya kita jaga sholat kita gitu kan. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu kan gitu. Nah begitu kan Mbak kemarin. Nah itu yang jadi ini. Sementara kalau kamu memang Islam sudah memang kok pertanyaannya masih menjurus begitu gitu loh. Itu yang jadi yang saya juga maaf kata ya, saya nggak peduli yang mau dikatakan orang-orang di bawah tentang, bukan saya mau tegas seperti apa enggak, karena kita udah banyak mengalami seperti ini loh Mbak. Maaf ya, maaf kata ya gitu loh. Tadi sore juga di akunnya Tiga Tuhan, akun Tiga Tuhan ngaku Islam tuh, ngaku Islam. Dia tanya mengenai pertanyaan apa itu kan, terus aku udah jawab tuh, seri tinggal Ibes nih jawab. Ibes nanya, kalau kamu Islam coba kamu sebutkan, ini pertanyaan nih, Cece Lilin kalau bisa jawab. Kalau Cece Islam coba sholat witir berapa rakaat? Cece, itu tadi kami tanyain, Cece sholat witir berapa rakaat? Cece Lilin sholat witir berapa rakaat? Cece sholat kalau boleh tahu, Cece kan Islam, sholat witir berapa rakaat Cece? 3 rakaat. Itu biar tahu 3 rakaat tuh yang tadi gak tahu, ternyata dia oten ngakunya Muslim gitu. Udah kembali lagi ke diskusi aja. Ya apa yang mau ditanya? Cece mau nanya apa lagi? Ditanyain Cece. Ya waktu tadi dijelasin sama Bang Juma, Cece bilang gini, berarti aku penyembah itu dong, berarti aku penyembah setan dong gitu loh. Ya denger gak kan? Waktu Bang Juma jelasin. Saya menikmati tadi percakapannya dengan Anda. Jadi berarti saya penyembah setan dong gitu kan? Saya terus udah punya pegangan dan saya juga udah punya. Iya tuh. Terus Bang Juma bilang makanya kan? Udah kembali aja. Kembali aja ke diskusi. Jadi kalau untuk taping di bawah ya, taping di bawah entah Muslim atau apa yang kami yang menghadapi begini, gitu loh. Maaf kata ya, kami yang menghadapi begini gitu loh. Bukan teman-teman yang di bawah yang menghadapi seperti ini gitu kan.
tentang penghujat Islam, bukan teman-teman yang di bawah. Maaf kata ya, gitu loh. Kalau Kami saya yang udah hadapi puluhan ini kali- gitu kan. Udah puluhan kali ngadepinnya kayak gini, jadi udah Iya. biasa. Udah kembali ke diskusi aja, Bang Asyidik. Gurunda masih Masih lagi Makan. nyantai mungkin. Masih. Aduh Gurunda, ini saya suara sampai kayak gini pulang dari Sidoarjo nyetir Bang bolak-balik Juma, ke tunggu dulu. Surabaya. Aku penasaran nih. Bang Juma kemarin ketiduran kan? Ketiduran. Iya. Aku panggil gak nyol Bang Juma tuh. Gak taunya akhirnya live-ku berakhir mati lampu. Oh, enggak, biasanya aku tinggalkan HP ini aja. Ya dipanggil-panggil Ben, juga jawaban Bang Juma Gurunda gak standby. Biasanya Ya, kalau dengar yang mati manggil lampu, suaranya syukurin. jelek, makanya saya nggak ini. Astagfirullahaladzim, udah besok aku operasi deh, operasi suara. Enggak, jaringanku. Oh, pas panggil Bang Juma, gak nyaut pasti lampunya hidup lagi, udah aku matiin aja live-nya. Bang Jumanya tidur, aku bilang. Nah, kita serahkan ke Gurunda ini. Silakan Gurunda. Iya. Biasanya pengalaman saya kalau seperti teman kita ini memang ada gitu ya, ada yang kemudian berada di antara dua keyakinan. Dia pada kesempatan yang sama adalah Kristen, di saat yang sama pun dia adalah mengaku Islam. Pada saat-saat seperti apa keadaan ini bisa terjadi? Yang pertama, ketika kemudian orang nya Islam, syariat Islam, kemudian mendapatkan kekasih seorang non-Islam. Itu yang pertama. Kedua, KTP-nya Islam, orang tuanya ada yang non-Muslim, ada yang bukan Islam. Di dalam rumah tangga itu kemudian ada yang Islam, ada yang tidak Islam, dan dua-duanya tidak taat kemudian menjalankan agamanya. Sang ayah yang adalah Islam tidak taat Islam, sang ibu yang Kristen juga tidak taat Kristen. Atau ada salah satunya yang Islam di antara kedua orang tua, tapi yang Islam ini tidak taat berislam, akan tetapi yang Kristen ini taat menjalankan ajaran Kristen. Keadaan itu biasa terjadi. Keadaan seperti ini itu biasa terjadi. Di lapangan ada yang kayak begitu. Ada saya ngalamin. Iya, sehingga kecenderungan yang terjadi terhadap anak, perilakunya itu terkadang menjadikan seakan-akan agama itu adalah sebuah mainan. Ya suka-suka saya dong. Saya mau mengatakan Islam, bapakku Islam. Saya mau mengatakan saya Kristen, emakku Kristen. Kalian tidak punya hak untuk ngatur-ngatur saya, kayak gitu. Dan tidak ada edukasi yang tepat terhadap anak yang mengalami keadaan seperti ini. Bapak mau menasehati tentang kebenaran Islam, istrinya Kristen. Ibu mau menasehati tentang Kristen, bahwa Kristen adalah agama yang benar, sementara suaminya adalah Islam. Maka yang menjadi korban kemudian adalah sang anak. Nah, bagaimana kemudian tugas kita sebagai apologet? Kalau orang itu mau serius belajar, maka dia harus meluangkan waktunya untuk belajar. Tapi kalau hanya sekedar menjadikan ini sebagai guyon, maka hari ini berkata lain di sini, besok di tempat lain juga berkata lain. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi ada dua prinsip keyakinan yang berperan di dalam dirinya, sehingga ketakutan terhadap pencipta itu nggak ada untuk sementara. Tapi ketika proses Islam itu dia pelajari dengan baik, maka dia akan memunculkan dengan sendirinya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berikrar dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Islamlah agama yang benar. Itu kondisi seperti ini tuh pernah saya temui di lapangan. Ada gitu. Kadang ke gereja pada saat hari ibadah gereja, kadang ke masjid pada saat ibadah hari Islam. Nah, seperti itu adanya. Celingling, saya nggak setuju dengan pendapat Anda bahwa agama itu prinsip. Agama bukan prinsip, Mbak. Kalau prinsip itu kayak saya nih, saya prinsip saya, kalau laki-laki yang tidak kaya, yang tidak kaya saya mau nikahi. Nah itu prinsip, Mbak. Tapi kalau agama nggak bisa kita bilang gitu, nggak bisa.
Itu prinsip. Pokoknya laki-laki yang mau nikah sama saya harus kaya. Itu prinsip. Atau prinsip saya gini, saya gak mau tahu saya janda untuk saat ini sampai 5 atau 10 tahun yang akan datang. Saya janda. Itu prinsip. Itu prinsip. Tapi kalau tipis agama sama gak bisa, egois. Mbak, gak bisa. Jangan diaminin ya Tipis jandanya. sama egois ya Gurunda ya. Jangan diaminin jandanya, jangan diaminin. Itu baru Mbak. Jadi jangan, beragama itu nggak bisa dijadikan prinsip Mbak. Kalau pilihan ya agama itu pilihan. Kayak saya dulu saya Kristen, itu agama nenek moyang saya. Sekarang adalah agama saya Islam. Ini adalah pilihan saya. Itu gitu. Mbak bisa kan mengapai kata-kata, bisa nggak? Nah, Ya. Kak. Kenapa Mbak Cece bilang, kenapa Mbak Liling bilang prinsip agama itu prinsip? Ya setiap orang kan punya matapan hati gitu kan. Arahnya mau kemana dan mau kemana gitu kan Kak. Oh, arahnya mau kemana, mau kemana? Ya itu dalam hal itu kita setuju, itu free will manusia ya Gurunda ya. Iya. Cuma nanti di akhirat tinggal dirasain aja akibatnya. Kita yang mau pertanggungjawabkan. Jadi sekarang Mbak Ling ini gimana gitu? Ya, dilanjut Mbak Ling mau nanya apa lagi silakan, mumpung Gurunda lagi on. Cuma saya juga ketika saya menganggap saya seorang Muslim, mereka juga akan mengatakan saya orang Kristen. Ketika saya akan mengatakan orang Kristen, mereka akan mengatakan saya itu Muslim. Dan saya ketika mengatakan dua-duanya, mereka akan mengatakan kepada saya oten. Ya sudahlah, terserah jenengan semuanya gitu aja. Loh, kok marah? Kan memang gak ada agama dua-duanya Mbak. Di mana ada agama dua-duanya Mbak? Ya, iya Kak, kan saya sudah menjelaskan ketika saya mengakui seorang Muslim, mereka akan mengatakan saya adalah seorang Kristen. Karena kemarin sudah dijelaskan di Rom sebelah, masih bertanya seperti ini, seperti itu. Nggak apa-apa, makanya saya lurusin. Kalau masalah agama, kalau masalah akidah ya terserah Mbak. Itu hak Mbak, mau Ya, agama sebentar. apa aja. Dan Yang penting di sini forumnya forum diskusi Mbak. saya tahu Kak, ketika saya mengatakan saya seorang Kristen, maka mereka akan mengatakan saya adalah seorang Islam yang jadi saya seorang oten gitu. Ya terserah, karena itu yang menjalankan saya gitu aja. Tapi setahu saya kalau misalkan orang Islam itu tidak akan pernah melakukan hal-hal yang Karena gini Pak, menyeleweng Cece, dari kan ajaran saya agama. udah bilang dari pertama tadi agamanya apa Islam. Gini loh Mbak Liling yang cakep. Mbak Tadi tahu saya nggak waktu kenapa? diskusi dengan Bang Juma tadi tuh kita semua ngasihnya Kristen dengernya. Enggak, saya enggak terserah lah Kak, udah. Bukan. Saya Gini. Tadi karena gini dia ada pernyataan gini. Saya capek Kalau juga. gitu saya menyembah setan dong katanya. Iya, saya memang mengatakan seperti itu. Nah, ya terserah lah Kak, saya udah nggak mau ini. Bukan. Iya. Gini loh Mbak Liling, kenapa orang berpikir seperti itu? Berarti karena kita tadi salah berbicara, gitu Mbak Liling. Udah gini aja sekarang mah Bunda, daripada buang-buang waktu nggak karuan. Kalau misalkan Mbak Cece mau diskusi silakan bertahan di sini. Kalau udah nggak mau diskusi lagi silakan turun ganti Kristen lain. Itu aja. Biar nggak rusak diskusinya. Dan gitu kan, maaf nih Bang Yus. Nah, saya tuh kan di sini juga ingin mencari tahu, dari grup sebelah juga ingin cari tahu, dan saya juga lagi belajar juga. Nah, apa salahnya juga di situ gitu? Seolah-olah tuh saya tuh kayak ngerasa diskriminasi gitu ya. Nggak ada salah. Cuma kan di sini forum diskusi lintas agama. Jadilah diri sendiri, jadilah jati diri sendiri. Ya, gitu kan? Jadi jangan gado-gado. Jadi kita diskusinya sejalan, searah. Kalau gado-gado diskusinya mau gimana? Paham Ya, nggak? ketika jenengan semua bertanya apakah saya Muslim gitu kan. Saya sendiri nggak pernah nanya Anda Muslim apa Kristen, enggak. Bukan. Ini kan tadi ada yang bertanya apakah Anda Muslim, saya Muslim. Tapi kenapa harus disuruh syahadat lagi gitu kan? Apakah ada yang salah gitu kan Kak?
Saya di situ gitu loh. Bukan ingin mengajak debat gitu. Orang Sebenarnya Mbak, bangun, kalau pengen tahu Muslim itu bukan karena syahadat aja Mbak, tapi ibadah juga, kelakuan juga, semuanya. Percuma syahadat juga kalau nggak ibadah. Jadi gini, saudari Cece ini ya, ada kondisi di mana memang terkadang kami apologet itu khilaf di dalam menyikapi suatu keadaan. Tapi saudari juga harus memahami bahwasanya di dunia apologet itu diwarnai dengan berbagai macam karakteristik, baik dari kalangan Islam itu sendiri maupun dari kalangan non Muslim gitu. Nah, salah satu karakteristik yang muncul yang kami temukan itu seperti saudari saya ini. Apa maksudnya? Gini. Tadi kan ada pernyataan, kalau gitu saya kerasukan setan dong, kayak gitu ya. Karena kenapa menuhankan Yesus? Tapi itu tidak kemudian berarti Anda non Muslim, enggak. Mana tahu Anda hanya membawa narasi terhadap diri Anda dengan keadaan yang saya bahasakan tadi berdasarkan Markus 5 sampai kepada data nomor 15, di mana endingnya di 15-nya ini orang ini ketika tidak lagi menyembah Yesus dia menjadi waras, kan gitu poinnya. maksudnya berarti Gimana? berarti Anda menganggap saya kerasukan gitu Kak? Bukan. Gak nyimak lagi dia kan. Udah mulai gak nyimak. Astagfirullahaladzim. Tadi saya menerangkan bahwa bahkan saudari saya ini tadi mengiyakan setelah membaca, oh iya ya, ternyata di dalam Markus 5 ini ya maksudnya ada orang gila yang kemudian ada orang kerasukan setan yang kemudian memukul-mukul dirinya, memutuskan rantai setelah beliau dibelenggu dan seterusnya. Dan dia itu begitu melihat Yesus, dia kemudian lari dan sujud menyembah kepada Yesus. Sehingga saya berikan narasi bahwa orang yang menyembah Yesus adalah salah satu orang yang memberikan contoh menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat. Kan gitu. Berarti berarti ketika saya nanti sadar gitu. kembali lagi ke Muslim, berarti Anda akan menganggap saya bahwa saat ini saya kerasukan begitu Kak? Nah, kan gak jelas kan agamanya kan berarti udah mulai kan. Gini Mbak Liling, bahkan Mbak Liling tadi bilang gini, terhina sekali ya perempuan di sini, dan Bang Juma menjelaskan, kasih contoh, iya wanita kalau mau ada orang suka sama itu diperkosa dulu. Nah itu Mbak Liling menyambung loh, terhina sekali ya perempuan di sini ya gitu. Ini omongannya Mbak Liling ya, ini sebenarnya ini keadaan ajanya yang harus diluruskan kemudian gitu ya. Kalau misalnya saudari kita ini adalah seorang Muslim, Muslim itu adalah benar yang dikatakan oleh saudara kita tadi. Muslim itu artinya pelaku yang menyerahkan dirinya terhadap aturan main, yang menyerahkan dirinya terhadap perintah-perintah Allah. Itu Muslim, itu Muslimah. Nah sekarang kalau misalnya kita bersyahadat tapi kita namanya tapi Islam, orang yang mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah tapi bohong, kan gitu. Kenapa saya katakan bohong? Ya karena ngaku tidak ada Tuhan selain Allah, mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dalam akidahnya tidak terbukti. Aku bersaksi tiada Tuhan, berarti Anda melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita melihat tiada Tuhan selain Allah, maka kita melihat perintahnya. Ada perintahnya, sholat, puasa, zakat. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita hanya mengaku melihat Allah, tetapi ternyata Anda tidak memperhatikan melihat Allah itu. Orang yang melihat Allah, mempersaksikan Allah itu ada, maka artinya dia mempersaksikan perintah-perintah Allah itu mutlak hukumnya wajib ditunaikan. Itu baru dikatakan Muslim. Tapi kalau cuma mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak tunduk kepada aturan mainnya Allah, ya itu namanya ya bohong. Makanya
untuk tidak disebut bohong, orang-orang yang muslim, orang-orang muslimah yang taat, lisannya selalu basah dengan ucapan apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Dia merasa lalai dari persaksian persyahadatannya itu dengan implementasi aplikasi hukum-hukum yang diatur oleh apa yang mereka persaksikan. Seperti itu, saudari saya. Jadi kami nggak meragukan, tapi kondisi ini yang membawa kita, mengantar kita ke sana. Siapapun boleh mengaku muslim, siapapun boleh mengaku muslimah, siapapun silakan aja, nggak masalah. Itu tidak masalah. Dan waktu akan menggiring orang-orang yang mengaku Islam tapi bukan Islam untuk mengatakan bahwa sebenarnya beliau itu bukan muslim, kan gitu. Begitu juga sebaliknya. Hari ini orang bisa jadi penyembah Yesus, bisa jadi kerasukan setan, bisa jadi pengikut orang Majusi. Tidak ada yang menjamin besok mereka menjadi seorang muslimah yang taat, lebih taat daripada yang menghujat mereka. Kan gitu. Sangat boleh jadi kemudian orang yang hari ini kita tuduhkan dengan berbagai macam tuduhan, kita berpikir negatif dengan segala macam nilai-nilai negatif, tetapi sangat boleh jadi saban hari orang itu justru dari keturunannya menjadi melahirkan seorang tokoh muslim yang hebat. Bisa jadi. Jadi tidak ada yang bisa meyakini bahwasanya orang ini seperti ini adanya. Cuman kondisi keadaan dia di dalam dunia debat, dialog, itu terkadang menggiring para apologet dalam kondisi yang seperti itu. Karena memang kewaspadaan, kehati-hatian, jangankan dalam bersikap, di dalam berbicara pun harus dijaga apologet itu. Dijaga, dan dijaga. Lain cerita kalau misalnya ada lawan debatnya. Kalau ada lawan debat, ya bebas menarasikan sesuatu yang menurutnya kena terhadap sasaran. Tapi kalau seperti ini, kita hanya monolog, ya kita harus waspada berbicara. Kita tidak boleh seenaknya ngomong. Begitu, saudari saya, adinda saya yang baik hati. Jadi, kalau misalnya pun ada sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu karena kami sering menghadapi hal yang jauh lebih ruwet dari ini. Apa pembuktiannya? Malam ini saya syahadatkan orang, besok ternyata persyahadatannya itu hanya olok-olokan. Ternyata itu hanya framing. Ternyata itu hanya saya dikerjain. Ternyata itu hanya untuk menertawakan Islam. Begitu gampangnya orang masuk Islam, hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa sih susahnya? Begitu mudahnya. Nah, sehingga mereka melakukan itu untuk tujuan kemudian untuk mengerjai atau menertawakan atau hanya sekedar mengolok-olok. Tapi ya nggak apa-apa, Islam itu tidak luka dengan kondisi yang seperti itu. Itu akan berdampak kepada si pelaku sendiri. Gitu. Semuanya. Betul, setuju. Kalau menurut saya beragama itu kan harus mencari dulu bagaimana agama tersebut, ya bukan untuk diolok-olokkan. Kalau memang sudah yakin dengan satu agama, ya sudah, nggak usah agama lain gitu kan. Karena saya karena saya ingin bertanya, itu berarti saya ingin benar-benar ingin pelajarinya, bukan mau ingin mempermainkan agama tersebut. Saya berdosa dengan Tuhan gitu kan. Ya terserah mau anggapannya apa atau gimana, terserah. Ya kalau saya sih santai aja, biasa aja ya keadaan-keadaan seperti itu. Hanya saja teman-teman saya di sini, mereka itu kan orang haus semua kan, orang haus, orang lapar. Ketika ada orang kemudian merasa lain daripada biasanya, ya mereka dengan gigi mereka kemudian untuk mencari celah bagaimana bisa memperbaiki salah paham dengan orang tersebut kan gitu. Itu tujuannya itu di situ. Jangankan mereka itu merasa kayak dengan kata-kata ketika saya mengatakan Islam Protestan gitu ya. Tapi saya benar-benar tidak ada maksud untuk mencela Islam atau yang maksudnya mereka maksud gitu kan. Enggak, jadi gini, saya lurusin. Maksud Sidik sama Bang Baim itu, aku Protestan, Kristen, ya Bang Sidik ya. Iya. Jadi gini Bang, gini Gurunda. Masalahnya gini, kalau gini ya, Dek,
contoh gini ya, kalau kita berumah tangga ya, misal contoh ya, dalam kehidupan rumah tangga contoh ya, kita bisa dewasa setiap hari itu ada masalah lain gitu loh. Jadi mendewasakan kita. Sementara kalau saya lihat di diri Anda ini, itu aja yang kau pertanyakan gitu loh. Sementara kami juga sudah memaparkan tentang itu, terus kamu juga bisa dibuka di YouTube tentang Ustadz Adi Hidayat gitu kan, tentang dosa-dosa itu kan. Tetapi pertanyaanmu itu aja melulu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk gitu loh. Maksudnya yang ada di dalam pikiran, apa yang ada dalam pikiranmu terus bertanya lain. Tapi yang kami perhatikan itu aja mulu gitu. Jadi hal manusiawi kami bukan berarti Pertanyaan harus beda loh. Sama, ya pertanyaan kamu kayak kemarin saya lihat deh. Enggak lah. Kayak kemarin kamu itu saya lihat itu. Nah, maksudnya gini loh, Dek. Kalau gini, maaf ya. Terserah, Jadi misalnya kamu contoh gini kan, hari ini pertanyaan lain gitu kan, kan kamu mau belajar. Naik di misalnya ada gurunda gitu kan. Pertanyaan lain, besok lagi lain. Tapi kalau setelah pertanyaan itu yang kamu lontarkan terus, di room lain kamu pindah itu lagi karena ada juga yang typing di bawah. Itu aja mulu karena saya juga nyimak gitu loh. Saya juga berdepatan dengan diskusi sama Anda. Begitu, Dek. Itu aja yang kamu bahas, nggak lari-lari dari situ. Begitu. Kalau kamu ajukan pertanyaan misalnya di room saya udah dapat ini kan, saya coba mau tanya ini lagi gitu loh. Begitu. Jadi kan kita yang di bawah ini kan kita lihat, oh iya dia nanya lain-lain. Tetapi kalau itu pertanyaanmu, maaf kata bukan kami seuzon, enggak. Manusiawi kami sebagai manusia biasa yang menganggap kamu itu lain gitu kan. Gitu sih. Mbak Lingling boleh bertanya, silakan bertanya. Lanjut aja diskusinya. Apalagi kira-kira yang ragu buat Mbak Lingling, apalagi yang kira-kira yang ada di pikiran Bang Liling. Ini gimana sih? Boleh ditanya langsung ke Gurunda? Gak apa-apa. Enggak, Kak. Ini kayaknya kakak-kakak ini mau ngajak sharingan gitu. Ya, kita sharing. Kamu Mbak Liling mau bertanya, silakan kita sharing. Silakan Mbak Liling, terserah. Nah, ini Kak, mungkin terakhir kali saya mengenal. Nggak mau masuk grup lagi. Ya, itu hak Anda, silakan aja. Makanya tadi saya tawarkan mau diskusi, mau bertanya atau mau Kenapa apa. saya bertanya dengan hal yang sama gitu kan? Karena saya dihadapkan dengan hal yang sama. Kalau mungkin saya itu dihadapkan dengan hal beda, mungkinkah saya juga akan bertanya dengan hal beda? Makanya saya juga dipertanyakan dengan hal yang sama. Gitu. Hal yang sama itu apa? Gini Mbak Liling, saya perjelas mungkin ya. Maksud dari Bang Sidik, kalau memang Mbak Liling mau belajar, kenapa nggak bertanya habis pertanyaan A ke B ke C? Nah, kalau Mbak Liling bertanya itu aja, berarti Mbak Liling merasa jawabannya tidak puas, merasa ini kayaknya bukan jawaban gitu. Jadi mencari tahu lagi, coba deh tanya ke sini, coba deh ke tadi, siapa tahu jawabannya berbeda. Tuh, kalau memang Mbak Liling mau belajar, seharusnya dikasih jawabannya ini, udah tanyanya pertanyaan lain. Itu dari maksud Bang Sidik. Tapi Mbak Liling kalau mau belajar atau lebih mendalam Islam boleh, atau belajar tentang ada keraguan di Bible juga boleh, bisa ditanya ke Gurunda, karena Gurunda juga ya nggak masalah sih gitu, no problem gitu ya, karena Gurunda kami orang yang baik hati, yang soleh ya. Kalau Mbak Liling ini, Mbak Gurunda juga jomblo kok. Yuk Mbak Liling, jangan merajuk. Ayo Mbak. Jomblonya kok dibawa-bawa sih? Enggak, saya enggak merajuk. Saya enggak merajuk. Maaf Kak, saya baru umur 20, baru kelahiran 2002. Oh, baru umur 20. Oh, berarti aku manggil Ling-Ling ya. Aku udah tua soalnya. Setua kehidupan aku. Udah dengkotan. Jadi Ling-Ling ini mau belajar sekarang gini. Ling-Ling mau memperdalam agama Islam atau mau belajar, atau ada yang agak-agak greget tentang Bible, boleh ditanya kok sama Gurunda, silakan. Saya fokus saja belajar Islam Kak.
Oke, artinya Bang. saya Oke. cuman muter-muter saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya nggak mau pusing. Kira-kira apa yang mau Liling tanyain ke Bang Juma, silakan. Bang Juma itu kalau masalah ilmu, insya Allah ilmu beliau itu luar biasa. Kalau masalah pintar luar biasa. Kalau masalah bodoh ke saya aja. Ayo, Ling silakan. Tapi kalau boleh saran gini ya sebentar Bu Hos. Mulai. Kan orang tuanya Islam. Kalau mau belajar Islam, mau belajar kajian Islam, jangan ke Guru Juma. Ini ke Ya, orang tuanya dulu. betul. Kan Islam tuh orang tuanya. Ya, Ling ya. Oke. Kecuali kalau kayak saya balik Lilik kecuali nah kalau saya belajar tuh ke mama, itu mama gak mau. Mama matanya jangan kau ngeje aku, jangan mentang-mentang kau dari Islam kau gitu. Kalau mama saya gitu. Tapi kalau Ling ini orang tuanya mau ngajar ya belajar ke orang tuanya, atau bisa ke nanti kan orang tua ngasih guru ngaji, kayak saya kasih anak saya guru ngaji gitu. Udah, sekarang mending sungkem ke orang tuanya, minta diajarin Islam. Tapi nggak apa-apa kok Ling mau nanya-nanya, nggak apa-apa, di sini nanya aja. Memperdalam agama Islam itu apa kira-kira yang Ling mau pertanyakan, apa mengenai hijab boleh, atau mengenai wanita muslimah itu seperti apa sih? Boleh tanya, itu Gurunda itu jagonya itu. Silakan Ling. Enggak Kak, udah cukup sekian aja. Ya udah. Oke. Kalau begitu dia nggak diskusi. Buddha. Besok aja lagi ya. Besok lagi aja. Ya. Ya, Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan. Nggak ada makanan, jadi aku nggak kalau mau. saya istirahat dulu ya. Karena besok masih ada kegiatan penting. Ini di Siap, sini Guru. sudah Oh, iya, jam Bang, iya, 2, Bang. jam 1 ya. Besok lagi. Ini baru kita- setengah 12 Bang. Karena ada. kan beda. Ya di sini beneran loh. Di sini setengah 12. Besok aja lagi. Hotelnya juga lagi istirahat semua ini kayaknya. Lagian Istirahat siapa? apa udah punah Gurunda? Enggak, lagian siapa sih Oten yang bisa ngalahin Bang Juma, siapa coba? Siapa? Oten bukan istirahat, udah punah kata pengamat debat itu. Enggak juga Enggak, sih. memang. Mereka hanya butuh belajar Bible aja, belajar. Mereka dengan adanya kita, alhamdulillah mereka orang-orang itu sudah mulai rajin belajar Bible. Ya. Tapi saya cuma khawatir yang mengalahkan mereka nantinya bukan kita tapi Biblenya sendiri sehingga mengantarkan mereka bersyahadat. Itu Betul. aja sih Mereka- harapan saya. Dan mereka belum terlepas dari 1 Korintus 4:10. Nomor 13-nya juga parah, itu lebih parah lagi. Tapi aku lebih suka baca itu loh, baca Jehekiel sama Amsal. Wis, mantap. Wih, ini orang Tadi sebenarnya saya pengen komparasi ke situ Gurunda, udah gatal yang kasus pemerkosaan itu. Komparasi ke Amsal 7. Bangsat, Amsal Kang 7. Satria. 18-19. Lebih menarik gitu. Karena aku dulu suka baca novel Wirawe, gak nyangka di kitabku dulu ada rupanya kayak gitu. Gitu. Loh iya loh, kalau Islam ngaji pakai toa di masjid enak didengerin. Coba kalau Oten di mall bacain Amsal 7, 18, 19 digebugin satu mall. Oke, sahabat-sahabat saya pamit duluan ya. Mata saya Iya, udah Udah siap. Ya, makasih banyak atas semuanya. Teman-teman yang ada di bawah yang lagi typing, Anda luar biasa semua. Ya, rapatkan barisan, luruskan saf untuk selalu berjuang. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Iya, saya akunnya boleh di sini. Kalau misalnya nanti ada Oten di tendang aja turun. Oke ya. Enggak lah, Ya, dipanggul lah. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, yang agama Kristen. Yo. Gak apa-apa, nanti kalau ada oten aku panggil aja, aku teriak aja, Bang Juma, terbangun gitu. Bang Juma, terbangun. Pokoknya oten naik deh. Ntar tuh, yakin. Tuh. Walaupun tidur aja dia panggil. Bang Juma kan tuh headset itu kan dipakai di telinganya ya. Aku teriakin sekecilnya. Bang Juma, pasti bangun dia. Oke, yuk. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Oh, ada kita naikkan dulu Pak Bima ya. Host gak? Ini akun baru jadi begini. Ya. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi, ayo dong. Sini naik. Kita diskusi santai dari hati ke hati ya. Oh ya teman-teman yang mau endorse juga boleh ya DM ya. Karena tadi ada masuk endorse. Tadi ada masuk diskusi endorse. dari hati ke hati, Bang Sidik. Iya, diskusi Orang nggak dari bener hati nih ke hati. ngomongnya. Makin lalu makin menusuk gak ke benar nih Bang jantung. Sidik nih. Ya. Jadi teman-teman yang mau endorse DM saya ya. DM karena tadi sudah ada endorse. Ya siapa tahu kalian mau endorse saya ya DM aja ya. Hots, kasihan Wahyudin nungguin dari tadi. Siapa Wahyudin? Oten, kalau Oten naik, kalau nggak Oten jangan naik. Yang agama Kristen aja yang naik. Kalau punya bini kayak gini gua langsung. Ini ada pernyataan eksekusi dari nih. netizen nih. Host kurang makan ya jadi bawel. Wah salah. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi agama Kristen. Ridwan Tanjung juga itu. Lagian mau salam-salam Bang Juma lagi rehat. Yuk yang agama Kristen ya yang mau diskusi minta permintaan. Gas untuk Orsia makasih. Kebetulan gasku baru ganti ya. Nggak usah. Oh ya. Tante gigit nih Tante enak aja lu Tante. Sejak kapan gue jadi tante-tante? Sembarangan. Ini kapan capeknya sih nih cewek ini dari tadi ngomong terus kita nggak ngomong-ngomong Bang Sidik. Oh silakan. Biarin aja biar Silakan. dia Kita kalau mau ngomong ntar aku mute aja. diem. Ya Allah, ntar juga aku diem kalau ngomong. Udah ngomong ini bangsat tidur aja lah, kita mute aja. Bangsat. Itu nanti ngomong-ngomong ujung-ujungnya promosi lagi itu nanti. Coba lah kalau kita diemin. Nanti dia merajuk loh. Iya, Kalau belum dilarang dia tahu. ngomong, dia kasih merajuk. tahu Bang Sidik gimana gua kalau merajuk, kasih tahu. Kasih tahu Bang. Bodoh amat. Kasih tahu Bang kalau aku merajuk. Kasih tahu. Dia merajuk jadi cewek loh. Maksudmu apa Bang? Hah? Maksudmu apa Bang? Enggak, Hah? maksudnya lebih cantik gitu loh kalau dia merajuk gitu kan. Nggak suruh kok main kita. Gua bilang aja di mana, ayo main kita. Udah gatal juga nih tangan aku, udah lama gak main. Ayo. Takut ah. Kok takut pula, belum dicoba kok takut. Kayak preman terminal nih terminal. Oh jelas. Amplas coy, siapa yang nggak tahu Amplas? Osboru Sinaga sudah punya HP baru, kapan punya suami baru ya ampun. Weh, diam itu yang typing, jangan typing kayak Ini gitu. takut Nanti ini sama host ini karena Kan cuma kaki baca meja aja jangan dimakan. marah-marah. Lah kalau laku mah udah nikah. Berhubung nggak bukan laku, preman udah petisa, aku pelan-pelan amplas. Ini host ini siapa nggak takut kaki meja aja dimakan kok. Woi, slow lah Bang Sidik. Masih mampu aku beli daging. Slow aku di situ Bang, slow kok, nyantai kok situ. Jangan sampai kok aku makan hidup-hidup Bang. Allah. Yo, mana nih kan tuh kan kalau gak ada oten kayak gini nih kami jadinya kan. Yo, kita gaya aja nih ya di room bla 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 gini. Aslinya kalau ketemu gue tuh diem, tau gak sih? Diem. Ini aja di komal dia. Dia gaya aja aku di komal Merepet gini. terus. Oh sini Galak cantik terus tapi di komal. garang. Merepet terus. Tapi kalau di WA, Akang sayang lagi apa? Udah makan belum? Gak ada, fitnah, fitnah, jangan fitnah tuh tambah gak laku aku, udah gak laku, tambah gak laku. Lah emang gak laku, kalau laku udah nikah. Ya makanya jangan gitu, jangan fitnah, nanti tambah gak Kalau laku. fitnah,
kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Luar biasa tuh masalah fitnah kalau di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama Kristen, yuk. Minta permintaan ya, agama Kristen. Franov. Saya tidak percaya Bursinaga bisa diam. Dini ya, katanya. Dini ya ini. Kecuali Bang Umar orangnya diam. Nah iya. Kayak biasa, kelihatan. Kak. Kalau ada oten aku diturunin ya, kayak biasa. Iya. Oke, lanjut. Gantiin aja saya. Suaranya kedengaran kelihatan. Yuk, yang agama Kristen yuk, yang agama Kristen, agama Kristen. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi, minta permintaan ya. Frano, apa yang mau kamu tanggapi, Frano? Apalah, aku kan Dini sih. masalah tentang sujud sahwi nih. Maaf, tolong jelaskan pencerahan sujud sahwi. Maksudnya apa tuh? Sujud sahwi, aduh, kita kalau itu tanya sama pengamat debat itu. Bang, Sujud. Oh yang si tadi, yang si cewek tadi. Bukan. Gini. Oh yang mana? Q. Maaf, tolong jelaskan pencerahan sujud sahwi. Itu kalau sholat rupa rokaatnya baru lakukan sujud sahwi. Iya. Tapi sholatnya itu udah lanjut aja, nanti di akhir sujud sahwi. Sujud sahwi 2 Karena rakaat. kita lupa. Manusia kan tidak luput dari Kesalahan. lupa dan salah ya. Kalau lupa itu juga. rakaat, lupa baca, ada kelupaan, kita nanti sujud sahwi lagi. Sujud sahwi itu maksudnya setelah sholat jangan bergerak dulu, merubah bentuk duduk, sujud lagi gitu. Mungkin ada sholat yang salah. Manusia ini Kita kan masih tempatnya lupa. Iya. Aku nggak ngerti itu. Kalau ragu ya lakukan aja, nggak apa-apa. Saya juga sering mau ingat mau lupa udah lakukan. Was pernah nggak Ada ngerasa salahnya itu. sholat 4 rakaat tapi setelah selesai sholat itu bingung ini 3 rakaat apa 4 rakaat gitu. Pernah nggak? Belum pernah ngalami. Cuma aku pas lagi apa itu aku udah langsung ingat. Nah itu berapa kali lah, 2 apa 3 kali langsung ingat. Pas di sujud terakhir, pas sujud 3 kali itu kan aku lagi. Oh berarti dia nggak khusus sholatnya. Masa nginget-nginget rokaat? Itu sering gara-gara mikir makanan tuh yang tapping di bawah. Ya. Nggak khusus dia sholatnya, ketahuan nih sekarang. Ya, aku malah baru tahu ya dari anakku sendiri ya. Dia kasih tahu aku lupa sholat. Aku lupa sholat asar. Bentar Bunda. Sebelum atau sesudah? Lucu. Kalau sebelum berarti sebelum Bukan. sholat Aku sujud lupa, sahwi. Enggak, ini bukan. saya jawab yang di bawah sebentar. Oh, jawab di bawah. Kalau sebelum sholat berarti kita udah yakin dong kita bakal lupa. Di mana-mana juga sesudah sujud sahwi. Oh, kirain. Sujud sahwi itu kembali sujud sahwi mungkin kita ini lupa nih sholat nih, ada 3 rakaat atau 4 rakaat ya, atau kita mungkin ada yang sengaja, ada yang bacanya lupa gitu kan, kita sujud aja sujud sahwi baca. Kalau kita nggak tahu bacaannya, kita baca subhanakallah, Allah Akbar bisa. Allah Akbar. Kalau lupa bacaannya. bisa denger dulu, tapi katanya nggak pernah denger dulu. Kalau nggak tahu bacaannya